Oh, udah mulai. Ini udah mulai. Udah nih. Halo teman-teman, welcome to chatting. Chatting bukan, ya? bukan chatting ini. Bukan ya? Chatting live pertama kali nih, update Iya. laporan keuangan sama Sam ya. Halo. Suaranya kedengeran nggak teman-teman? Kalau kedengeran boleh coba komen ya. Dia kayaknya agak delay sedikit memang. Agak delay ya? Habis kita ngomong dia baru muncul. Oh gitu. Wah, blazing bilang TPMA. Ada ini juga nih, BRI nih yang mau BRI. ini. Nah jadi langsung aja kita di hari ini tuh kita pingin update santai ya Sam ya. Update santai soal laporan keuangan kuartal 2. Ya. Kan udah pada keluar nih. Oke. So far gimana Sam? Pada sesuai gak nih Sam? So far sih tergantung yang mana dulu. Tapi aman tuh, dia bilang aman ya. Ada yang bilang aman. Suaranya aman maksudnya. Suaranya aman. Oke, langsung kita mulai ya. Teman-teman, kita akan coba update dulu beberapa sektor yang paling umum ya. You know ya, udah pasti sekitar bank, batu bara. Nanti setelah itu, teman-teman feel free untuk tulis di kolom komen. Langsung kita updatein live. Request aja, misalnya mau emiten apa yang teman-teman merasa menarik. Kalau banyak yang request, nanti kita pilih, kita updatein bareng-bareng. Ayo. Kita ada waktu 1,5 jam. Jadi ini pertama kalinya Ting adain live update laporan keuangan kuartal 2. Pastiin teman-teman manfaatin peluang ini sebaik-baiknya. Langsung aja tulis di kolom komen sebanyak-banyaknya mau kita update emiten apa. Pertama-tama langsung aja bank dulu kali ya Sam ya. Bank Kita dulu buka ya. Bank BRI nih. Izin screen share ya. Ini ya soalnya Bank BRI ini udah sering banget dibahas Jo. Banget. Iya. Di YouTube. Oke, screen share udah kelihatan nih ya. Kita coba lihat laporan keuangan kuartal 2 Bank Agak BRI. kuning ya dia. Apa ya? Kita lihat. Nah, ini dia laporan BRI. Telepon panggilan. Di telepon langsung. Sama Bank BRI nih. Bahaya nih. Oke, jadi kalau kita ngeliat bank Sam, nah, lu kan udah nge-guide Tingkis banyak banget tuh Sam. Betul. Kalau di bank ini buat teman-teman yang belum tahu, laporan keuangan kuartal 2 keluar. Apa aja Sam yang biasa kita harus lihat? Oke. Gimana ya? Oke. Dari aset dulu deh. Iya, jadi sebenarnya malah gini Jo, kalau gua perhatiin bank, sebenarnya bank menurut ya kita kan udah sering bahas ya. Gue ya maksudnya di IG dimanapun, pokoknya bank ini kan ngumpulin duit dari masyarakat. Jadi kan yang paling penting adalah kepercayaannya masyarakat itu nggak hilang, ya kan? Nah itu gue mau lihat tuh, gue nggak mau lihat kalau gue misalnya pegang BRI ya, kalau misalnya nih, gue nggak mau lihat depositnya turun, uang masyarakat yang ditaruh di bank itu gue nggak mau lihat turun. Kenapa? Karena kalau gue lihat turun, gue ragu, ya, gue ragu nih, apakah trustnya si masyarakat ini mulai berkurang. Ya. Nah, jadi kalau tadi nanya aset, gue malah menyarankan kita lihatnya dari sisi utang dulu, ya. Karena uang kita. Iya. Nah, Karena kalau kita lihat uang yang ditaruh nasabah itu dicatatnya di utang. Nah, itu yang paling pertama yang kita mau lihat, naik atau turun. Itu dulu Jo. jadi sini teman-teman bisa lihat ya, kalau kita ngomongin perbankan, exactly yang Sam bilang, kita di Ya. Instagram sering ngomong, di YouTube sering ngomong, itu pasti nggak jauh-jauh dari apa yang namanya liabilitas. Yep. Ya. Karena bank ini kan adalah bisnis ngumpulin uang. Yes. Ya. Bisnis ini ngumpulin uang, semakin besar uang yang dikumpulin, Yep. semakin rendah modal ya, semakin chance-nya besar juga mereka bisa Ya. nyalurin ke tepat sasaran. Betul. Oke, anyway ini layarnya kuning, gue matiin dulu night light-nya ya. Night light-nya. Ternyata nyambung ya. Nyambung kayaknya deh. Oke. Nah, ini tadi gimana nih? Ya. Turn off pojok kanan tuh kayaknya. Ah. Nah, balik ke Coba sini. kita balik ke screen share. Oke. Oke, nah ini enak nih. Enak. 1,8 T. In this case masih naik ya Sam sebenarnya ya. Masih. Deposit 1,8 T. Ini ya. kalau teman-teman hitung iseng, ini dibagi aja. Jadi pola pikirnya gini Jo. Kalau gue lihat ya perbankan ya. Kita lihatnya kemana? Sini. Ya, sini. Bebas saya. Uang dicetak itu rata-rata setahun itu mungkin sekitar 6%. Ya, 5 to 6%. 5 to 6%, kurang lebih. Artinya apa? Gue mau lihat ini bank, uang yang nasabah taruh, tumbuhnya segitu juga nggak? Ya. Nah ini kalau teman-teman kita lihat, apa yang harus kita lihat? Lihatnya gelondongannya aja. Totalnya dulu. Total aja dulu. 1482. 1.400 triliun. Iya, 1000 banyak tuh Jadi ya. masih naik Sam. Tahun lalu 1.300 triliun. Yes, dan naiknya berapa? Ya, berapa persen gitu ya? Nah, kalau kita hitung, kita bagi aja simple, itu dapatnya sekitar 8,5%. Oh, masih 6 bulan, Jo. 6 bulan. 6 bulan, 8,5%. Iya. Bagus atau jelek? Orang kan itu kan. Teman-teman simpulin sendiri lah. Kita Teman-teman- udah kasih tahu guidelines-nya. Oh gitu, jangan kita bocorin Nggak ya? usah, cukup. Nggak usah ya? Oke Jadi intinya lah. Bank BRI kalau teman-teman lihat, dibandingin orang lihat laba turun. Yes, laba turun that's one Ya. thing. Tapi jangan lupa, laba itu kan hasil dari banyak faktor. Pertama, Yes. deposit mereka naik Ya. dulu nggak? Depositnya naik,
higher chance untuk kedepannya mereka bisa tembak-tembakin loan lagi. Betul. Kalau deposit udah naik, baru nanti kita lihat apa cara mereka nyalurin gimana, Betul. tingkat gagal bayarnya gimana. Ya, Yes. jadi jangan langsung lihat laporan keuangan tuh buru-buru langsung lihat laba turun buang, laba naik beli ya, jangan gitu. Iya. Harus understand story behind the numbers apa, kenapa Betul. dia naik, kenapa dia turun. Itu yang paling penting. Ya, kalau kita lihat pendapatannya, pendapatan bunga pendapatan bunga naik sedikit, tapi memang nggak bisa kita pungkiri namanya BRI, teman-teman pasti udah tahu, memang cadangan dia itu lagi cukup menantang ya. Ya, kalau kita lihat tadi di aset, kita tadi kan udah tahu ya, maksudnya orang makin banyak yang percaya. Ya. Buktinya apa? Uang nasabahnya meningkat. naik. Itu satu, ya. Berarti ini dia kuat sekali. Nah, yang berikutnya tuh apa? Kita lihat yang namanya kredit. Ya. Karena bank itu kan tujuannya kan udah ngumpulin duit dari masyarakat, disalurin, betul. ngambilnya selisih. Misalnya orang taruh di BRI, dibayar bunganya 5%. Terus BRI jual nih kreditnya. Jualnya misalnya 15%. Ah, 10%-nya itu kan jatahnya BRI gitu. Nah, ini kita lihat nih, kreditnya berapa? Naik juga atau enggak? Ya. Yes. In this case ini kita bacanya ini nih, teman-teman. Kredit yang diberikan. Kita lihat sekilas saja. Kurang lebih naik ya, Jo. Ya. Tapi naiknya tidak sebanyak Banyak uang depositnya. deposit tadi. Artinya apa? Nah, ini kan teman-teman nanya. Ya. Ini artinya kreditnya lagi direm. Ya, mungkin BRI melihat ekonomi lebih slow, mereka tidak mau terlalu agresif nyalurin pinjaman, Lebih selektif ya. lebih selektif. Makanya ini nggak heran kalau teman-teman turun tadi ke laporan income statement-nya, Jo. Makanya pendapatannya ya tadi Pendapatannya. Makanya pendapatannya itu naik, tapi naiknya tidak banyak. Nah, kalau kita lihat biayanya, coba mungkin boleh kita iseng ya, Jo. Kita lihat aja ya. Tapi anyway, speaking of nyalurin kredit ya, kan ada teman kemarin ngobrol-ngobrol juga. Memang dia mau narik bank, kebetulan dia ada ambil kredit ya dari Bank BRI buat pabrik. Iya. Itu memang tahun ini memang jauh lebih selektif lah, Bang. Jauh lebih Bunganya juga lebih selektif. tinggi, jauh lebih selektif. Nggak Oke. segampang 2-3 tahun lalu. 2-3 Iya. tahun lalu tuh bank tuh hajar iya. banget. Hajar banget. Jadi memang di lapangan juga seperti itu. Karena kalau pemikiran gue tuh gini, 2 tahun lalu kan kita berarti ngomongin 2023, Iya. mungkin 2022. Di bayangan gue itu di masa itu semua orang itu lagi ekspansi, Jo. Iya. Jadi kemarin kan ceritanya kan COVID. Jadi kayak COVID orang nahan Iya. pembelian, investasi juga ditahan. Kemudian 2021, 2022 kondisi mulai membaik, mulai orang-orang pada invest. Ya bangun pabrik lah, kemudian invest di mesin lebih banyak. Jadi wajar saja di 2022, 2023 itu kreditnya kenceng. Nah, 2024, 2025 itu mungkin kondisi udah lebih slow. Yang udah ekspansi udah selesai, kemudian ya ini mereka menikmati hasilnya. Iya. Beberapa perusahaan TBK juga sama, mereka mulai ekspansinya di tahun-tahun segitu. Sekarang lagi pada ngerem malah ya. Sekarang itu mungkin finishing. Ya yang antara udah hampir jadi atau udah jadi ekspansinya gitu. Oke. Mau disebut juga siapa? Jangan ya. Jangan, nggak usah Jangan di ya, sini, kebanyakan ya. Oke, Bang ya, kita lanjut. Coba Bang. gue penasaran kreditnya sekilas ya. Kita Iya. lihat break. Nah, teman-teman juga pas baca laporan keuangan, pastiin teman-teman lihat catatan kakinya. Contoh, kredit yang disalurkan kan naik nih dari 1.300 triliun naik jadi 1.350 triliun. Kalau teman-teman mau tahu isi kreditnya apa aja, tinggal kita lihat catatan kakinya. Betul. Isinya apa aja nih? Coba kita lihat ya. Ya. Catatan kakinya. Nah, ini dia sektor-sektor ini. Kita bisa lihat nih. Nah, iya. Industri, Ya kan? dagang, perhotelan. Nah, itu. Ini kan industri-industri yang menggerakkan ya. Coba Nah, kita, yang turun banyak ada nggak di sini Sam? yang turun banyak mungkin Cukup stabil sekilas so far ya. stabil lah ya, merata. Mungkin yang nggak naik ada tuh beberapa di Iya. bawah. Pertambangan mungkin ada ya. Naik juga bahkan. Ya, ini berelasi ya. Artinya ya ke sesama BUMN. Iya. Ya tapi nggak apa-apa lah, tuh kecil. Nggak jadi masalah lah. Tapi sekilas ya, menurut lu Sam, overall nih, kan kita request banyak banget ya Sam, udah ada Iya. wifi, ada Oh iya, semak. banyak banget nih. Ya. Intinya kayak pas kita ngeliat perbankan gini, kita kasih tahu kita lihat deposit, salurin kredit, Ya. lalu ya kita harus follow up yang gagal bayar berapa marginnya. Overall, menurut lu kuartal 2 emiten perbankan in general nih, what are your thoughts? Kan udah mulai pada rilis, lu kemarin udah sempat lihat-lihat kan? Ya, gue I think it's okay. Ya. Nggak bagus-bagus banget. Maksudnya gini, kalau lihatnya jangka pendek, pasti orang pada bilang nggak bagus. Ya kan? Kenapa? Ya labanya turun. Itu udah jelas lah. Maksudnya nggak butuh rocket science lah. Ya kasar kata gitu. Cuman kalau gue lihatnya bank ini tetap solid. Kenapa? Karena itu tadi. Gue mau lihat posisinya si bank ini masih kuat nggak di masyarakat. Dan kalau dilihat tadi dari sisi kreditnya, dari sisi deposit itu masih sangat kuat. Ya.
Jadi menurut gue ya ini hanya ibaratnya kalau lu lagi jalan nih, lu lagi kena polisi tidur doang, gubrak gitu loh. Ya tapi abis itu lu jalan lagi nggak? Ya mobil lu masih ada nih, masih bisa jalan bos, mesinnya nggak rusak, jadi jalan terus menurut gue. Jadi buat teman-teman yang lagi lirik emiten perbankan atau udah masuk emiten perbankan tapi takut labanya turun ya. Tadi saya udah bilang nice point. Sebelum kita menentukan laba, ya coba lihat dulu mesinnya. Mesinnya itu apa? Depositnya dulu. Kalau mesinnya masih jalan, ya along the way ada gajrukan dikit, it's just a matter of time. Ya buktinya kalau kita lihat lagi kondisi yang katanya sulit-sulit banget nih. Kan katanya 2025 itu suram. Ya buktinya BRI masih bisa mencetak 26 triliun dalam satu semester. Kalau kita kaliin 2 aja kasarnya nih ya. Berarti kan setahun masih 52 triliun. Sedangkan BRI tahun lalu labanya 60 triliun. Memang turun, tapi 52 triliun. Ya teman-teman tinggal kaliin sendiri. Menurut teman-teman BEP wajarnya di berapa? Sekarang masih ada margin of safety atau enggak? Nah, coba ya kita buka. Mungkin sahamnya valuasinya berapa coba ya sekarang, market cap-nya ya. Iya. 561 triliun. Betul. Nah, artinya PE-nya kan PE 10. Dengan kondisi kinerja yang lagi nggak begitu bagus. Jadi what if ya? Akhir tahun ya. Siapa tahu ya. Kondisi ekonomi membaik, amin gitu kan. Suku bunga yang katanya mau turun, we never know. Siapa tahu beneran turun. Kenapa turun? Itu bagus ya, modal mereka makin murah. Modal mereka makin murah, mereka makin bisa nyalurin lagi. Jadi dengan market cap 560 triliun, labanya lagi kondisi jelek aja 52 triliun, PE 10. Ya kan? It's not a bad option. Nah, kalau kita lihat dividennya juga. Ya jangan lupa ya, maksudnya kita kalau lihat saham kan lihat valuasi PE segala macam, dividennya berapa? Ya kan? Mungkin di harga hari ini, karena nih harga hari ini Jo, ini kayaknya harga yang sangat-sangat rendah. Ini hampir mendekati bulan Februari. Mungkin ya sekitar 10% di atas bulan Februari ya. Ini menurut gue ya, kalau kondisi masih belum terlalu baik, bisa dapat dividen sekitar 8 sampai 9%. Ya, itu udah berapa kali deposito. Ya kadang kalau kita ngomong tapi kalau kondisi membaik gimana? Ya kan karena ini kan ibaratnya lagi ekonomi lagi agak slow, lagi agak pelan. Dan terbukti BRI juga ngerem kredit. Ya kan? Kalau kredit disalurin kan pendapatan juga bisa meningkat. Di satu sisi kan seperti itu. Itu loh, Jo. Dan ya mungkin satu yang boleh kita lihat, kalau tadi gue kan lagi skimming BRI ya. Satu yang gue lihat itu, kalau kita sisir dari atas, mungkin dari income statement aja, ini menarik. Nah, jadi kalau kita lihat pendapatan, Jo, pendapatan dari 100T naik ke 102T. Naiknya sedikit. Ya kan? Kemudian, bunganya naik dikit juga. Secara interest income, nah itu sebenarnya masih naik, Jo. Jadi kayak ibaratnya kayak selisih yang BRI masih dapat nih dari nyalurin kredit dan segala macam, itu masih naik. Nah, terus habis itu pasti orang nanya, ya udah bocornya di mana? Oke. Nah, kalau kita ikutin pelan-pelan, ya kita turun pelan-pelan, Jo. Itu nanti ada ketemu yang ini, beban penyisihan. Ya, cadangannya. Ya, beban cadangan. Nah, turun lagi. Nah, ini dari 21 triliun ke 23 triliun. Ya bener sih, pendapatan ada naik. Tapi beban penyisihan ini naik di saat biaya operasional seperti gaji dan segala macam itu juga naik. Gitu. Jadi kalau gaji naik segala macam wajar ya Jo ya. Tiap tahun harus naik gitu. Tiap tahun harus naik gitu. Bonus juga harus naik ya. Tapi yang ini nih beban pencadangannya ini. Nah, biasanya kalau kita diting kita juga suka ada hitungan berapa sih pencadangan yang wajar. Apakah hari ini di kondisi yang tergolong lagi kurang baik. Ya tapi in short buat teman-teman yang nonton, menurut saya ini kondisi yang masih oke. Menurut gue masih oke. Memang tidak terlalu baik. Tapi in the long term ya tadi balik lagi analogi yang mobil sama speed bump tadi. Ini ibaratnya ya BRI cuman kena itu polisi tidur. Kejukan doang. Tapi ya mesinnya jalan terus gitu. Nggak nyampe nabrak ya? Nggak nyampe nabrak. Kalau nabrak, orang udah nggak percaya, kehilangan kepercayaannya, depositnya menurun. Nah itu baru mungkin tanda-tanda bahaya itu. Betul. Gitu. Nah, berarti in short BRI sebenarnya bagi kita ini masih cukup oke. Not a very good, tapi dibilang jelek banget juga enggak. It's pretty decent. Memang kondisi aja yang lagi cukup sulit. Tuh, biasa sih kita bahasnya lebih dalam, lebih teknis, tapi kayaknya agak tahu teknis takutnya ya. Agak tahu teknis. Oke, next apa lagi nih? Apa lagi nih? Ya kita ini aja nih, kita scrolling aja kali ya. Ada apa aja nih? Ada yang bilang sawit. Oke. Properti. Sawit atau properti dulu nih, Sam? Sawit atau properti dulu. Sawit kayaknya seru, lagi bagus-bagus sawit. Sawit boleh. Sawit boleh. Mau yang mana? Ini banyak yang mintanya Tebla. Kenapa nih Tebla? Mau Tebla nih? Ya mereka mintanya itu, Jo. Coba buka Tebla ya, kuartal 2-nya ya. Tebla menarik nih, Sam. Karena yang lain sawit bagus-bagus, dia nggak gitu bagus sendiri, Sam. Iya. Nah, itu coba lihat kenapa ya Tebla ya. Oke. Nah, kelihatan. Kita coba lihat dulu Tebla. Nah, kalau Tebla kita langsung fokus ke income statement-nya dulu ya.
untuk Tebla spesifik. Nah, kalau kita lihat omset itu sebenarnya naik dari 8,2 triliun jadi 10,5 triliun. Oke. Coba kita cek dulu omsetnya isinya apa aja nih Ya. buat teman-teman yang belum tahu. Tebla ini isinya apa aja omsetnya? Kita coba lihat ya. Kayaknya titiknya harus diganti koma deh, Jo. Soalnya dia laporannya iya. Coba lu ganti jadi koma. 498. Wih, Nah, iya. Tiba-tiba ganti koma dia. Iya, tiba-tiba dia ganti koma. Nah, ini kalau teman-teman lagi lihat laporan keuangan perusahaan apapun ya, kalau kita mau lihat isi pendapatannya apa aja, itu ada dua opsi. Pertama dari pendapatan usaha, atau kadang suka juga dari informasi segmen. Betul. Nah, coba kita lihat kalau pendapatan usaha, nah ini mereka ada state nih. Ya. Dari kelapa sawitnya gimana? Ya. Dari gulanya gimana? Ya, itu sih juga sama. Pihak ketiga, kelapa sawitnya gimana, gulanya gimana. Teman-teman bisa lihat di sini. Gulanya itu drop 1,5 triliun omsetnya Sam dibandingin tahun lalu. Kita ngomongin bandingin year on year dulu aja nih. Betul. Tapi kelapa sawitnya itu sebenarnya naik 2 kali lipat. Ya, Nah, pihak ketiga. Ya. Jadi mungkin kalau kita lihat sekilas ini bagus atau jelek. Itu Ya. kan yang orang mau tanya. Kelihatannya sih omset naik itu bagus, Jo. Omset bagus naik. Pasti. Cuman yang jadi pertanyaan mungkin beberapa kalau emang yang udah suka ngikutin Teba nggak maksimal. Nah, maksimal. Ya, Jadi, ini pasti kalau yang ngikutin Teba pasti akan cerita ya ini kayaknya nggak maksimal. Kenapa? Karena tadi yang gue cerita gulanya kenapa turun. Iya. Kalau misalnya bisnis sawit mereka kenapa naik, itu mungkin teman-teman udah tahu lah. Self-explanatory lah. Kita udah sering bahas nggak sih yang Teba? udah sih harusnya teman-teman pada tahu ya. Mungkin spill sedikit aja. Intinya karena memang biodiesel udah jalan. Itu Ya. kapasitas naik banyak, volumenya naik 2 kali lipat, hampir Betul. 2 kali lipat. Betul. Tapi yang jadi masalah itu di Gula. gula. Nah, gulanya ini omsetnya tidak maksimal. Kenapa nih? Nah, kenapa? Coba kita lihat. Kita lihat Mana di nih? ini aja, Jo, di aset. Aset di, aja ya. Di persediaan. Persediaan. Nah, Kita lihat. di persediaan. Coba kalau Nah. itu tuh. Coba kita Kalau lihat isinya ya. betul. Iya, persediaan mereka ada turun nih Sam. Tahun lalu 4,8 triliun, sekarang 4,1 Oke, triliun. coba kita lihat isinya ya. Karena ini sebenarnya kita sempet kayaknya Jo juga sering cerita ya. Jo Ya. yang by the way yang bawain analisisnya Thinkcase-nya Teba. Itu Thinkcase itu analisa yang udah sangat mendalam. Ya. Teman-teman nonton itu sekali udah langsung paham lah bisnis Ya. Teba. Gue pun juga belajarnya karena gue nontonin review, lu. ya. Karena gue dengerin lu. Ya yang mana sebenarnya mungkin lu lebih tepat jelasin, Jo. Ya, jadi intinya untuk ini ya kita lihat persediaan mereka. Ya. Gulanya itu turun banyak. Ya, karena kenapa? Karena memang gula ini barang yang sulit. Teman-teman tahu lah kasus yang lagi ramai kan ada impor Siapa? gula. Ya, itulah. Kita nggak bahas di sini. Cuman ini gula memang lagi rame, sulit bahan baku segala macam. Karena memang kenyataannya. Coba kita langsung buka ini aja sedikit deh. Public expose ya. Gue penasaran. Ya. Public expose sektor gula ya. Ada ya. Harusnya ada di public expose ya. Kita lihat. Kayak yang itu tuh yang kedua. Satu lagi mungkin. Nah, kita coba lihat. Dia ada tulis di sini nggak ya sektor gula? Oh, bukan di sini berarti. Yang sebelum-sebelumnya coba kita lihat ya. Coba kita ini. Dia itu memang kondisi gula itu sangat-sangat Iya. undersupply. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, Tebla ini punya memang sugarcane apa? Ya, Tebu. tebu. Ya. Dia ada tebu, tapi sebenarnya tebu dia sendiri itu ukurannya tidak terlalu besar. Ya. Mungkin bisa menyumbang sekitar 1/4 dari penjualan tahunan. Artinya 3/4-nya ini masih harus mengandalkan impor. Nah, salah satu yang mungkin menjadi permasalahan itu terkait impornya. Nah, coba kita lihat. Oke dia. Nah, ini emang Ada nggak tentang tebunya? di bawah. Nah, ini gula nih. Nah, ini teman-teman biar dapat gambaran dulu. Memang di Indonesia konsumsi gula kita tuh naik terus, sedangkan produksinya itu cenderung turun. Kenapa? Karena memang Indonesia tuh nggak punya banyak lahan yang suitable untuk menanam tebu. Ya. Karena memang untuk menanam tebu ini harus yang cuacanya itu khas, datarannya khas, tingkat kelembapan dan segala macam. Makanya kita tuh untuk gula mentah itu selalu impor. Dan namanya kita impor, itu kan ada kuotanya. Teman-teman pasti bisa sering lihat di berita lah. Kita ambil contoh ya. Impor gula. Nah kan, Jokowi jawab soal impor gula. Jokowi akui impor gula. Karena memang Indonesia itu selalu impor gula. Dan defisitnya makin tahun itu makin besar. Dan dalam kasus ini, Tunas Baru Lampung itu adalah salah satu perusahaan yang bisa mendapatkan akses untuk impor gula tersebut. Betul.
Nah, salah satu yang menarik dari gula Jo, Iya. karena kan bisnisnya ada mereka impor gula, tapi mereka masih harus murniin lagi Murniin ya, lagi, betul. sebelum dijual ke pabrik-pabrik dan segala macam. Tapi kalau kita lihat di persediaan tadi gulanya lagi habis, jadi mungkin belum dapat itu tuh kuota Iya. gula. Nah ini bisa lihat kan bahan bakunya nih udah habis. Nah iya gula mentahnya habis. Habis total. Jadi itu yang menyebabkan kinerjanya turun kesannya. Tapi sebenarnya menurut gue kalau kita balik lagi Jo ke income statement, kita fokus secara 6 bulan bandingin 6 bulan. Iya. Sebenarnya kinerjanya bagus apa enggak? Menurut gue bagus. Agree. Nggak sejelek itu. Enggak sejelek itu. Kita lihat aja sekarang. Gini simple ya teman-teman. Kita lihat omsetnya naik. Laba kotornya juga masih naik 300 miliar. Yes. Laba bersihnya kalau kita lihat tuh masih naik Jo dari Iya. 300 jadi 400 berapa tuh? 447 ya. Yes. 447. Yang kalau misalnya ya simpelnya kita setahunin aja lah. Ya bodoh-bodohan aja ya. 900 bio berarti kan. 900 bio. Yes. Nah, itu bagus apa jelek Jo? I think nggak jelek karena tahun lalu aja itu kan di bawah. Ya. Tahun lalu mungkin kalau nggak salah 700-800 M kalau nggak salah ya. Ya, jadi masih naik Masih sebenarnya. naik, cuman memang nggak maksimal, I agree. Ya. Karena buat teman-teman yang belum tahu, Tunas Baru Lampung simpelnya bisnis itu ada dua. Satu kelapa sawit, satu lagi itu gula. Nah kelapa sawitnya, kan ini tinggi. Dari dulu yang membuat menarik adalah dua variabel utama ini. Ya. Kelapa sawit ini potensi volumenya naik, dan gula memang naik turun nih. Ya. Iya kan? Ya memang kalau teman-teman bilang, waduh tapi banyak afiliasi segala macam, ya itu memang benar, itu nggak salah. Itu nggak Cuman salah. ya itu preferensi masing-masing sebagai investor. Cuman benang merahnya, ya tahun lalu kelapa sawitnya lagi sulit, tapi gulanya bagus. Ya. Gulanya stoknya banyak dan segala macam. Tahun ini itu kebalikannya. Kelapa sawitnya lagi bagus, kenapa bagus? Karena volumenya itu udah bertambah. Ya. Tapi gulanya yang lagi kurang bagus. Betul. Padahal secara margin saya, gula tuh sebenarnya lagi bagus loh. Ya. Coba kita lihat ya harga gula ya. Ya. Nah, jadi intinya apa? Satu hal yang saya selalu sampaikan ya ke teman-teman, ketika kita ngeliat suatu bisnis, satu laporan keuangan, always data long term. Ya. Jangan cuma ngeliat 1 kuartal, 2 kuartal, even 1 tahun aja sebenarnya itu waktu yang pendek sebagai investor. sangat Karena pendek. namanya bisnis itu kan butuh waktu lah. Ya. Lu baru mulai bisnis 1 bulan ngarep laba. Ya. Lu kan dagang plastik Iya, Jo. satu Lu bulan pertama gimana? Ya naik turun ya kan. Kadang udah dapat customer banyak, bulan depan orderan sepi. Ya that's Ya, bisnis gitu kan. that's Nah, ini business. teman-teman bisa lihat. Harga gula impor itu sebenarnya turun banyak. Udah kembali di bawah $16 Ya. per pound. Artinya apa? Modal mereka kan mereka impor gula. Itu sebenarnya modal udah murah. Cuman memang nggak bisa kita mungkiri itu sayang lagi nggak dapat barang. Betul. Dan kalau teman-teman tarik panjang ya, cek aja impor kota gulanya Tunas Baru Lampung itu memang naik turun teman-teman. Ya. Kadang 300.000 ton, bisa sampai 150.000 ton. Ya. Kadang bisa 350.000 ton. Pernah ada mereka nggak dapat sama sekali, Sam. Ya. Nah ini orang pada fear nih. Ya. Gue inget banget Tapi pas itu orang- kan setahun doang. Nah itu setahun doang. 1 banding 10 tahun. Tahun berapa inget gak? 2015 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 2015. Oh. 15 atau 17. Nah, jadi poinnya apa? Kenaikan kapasitas biodiesel kalau teman-teman lihat di sini nih. Kita coba lihat ke 2015 ya Jo ya? Iya. Aduh. Oke. Jangan deh, Jangan. Tapi bener ya. kan 2015 kan ya? Iya. Tapi gue mau ngomong gak enak nih di live nih. Jangan, nggak usah. Pertamina. Nah, kita lihat ini nih. Satu hal yang menarik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Satu hal yang menarik adalah biodiesel itu sifatnya permanen. Jadi teman-teman Iya. ngomongin biodiesel, ini bukan yang one off, tahun depan nggak ada lagi. Iya. Jadi tahun ini sawit itu udah pasti bagus, tahun depan secara nggak langsung biodiesel udah pasti bagus. Iya. Tinggal masalah kapan dapat gula. Jadi kalau sebelumnya variabel kunci kita ini harus pantau 2 hal mulu Iya. kan. Sawitnya kapan jalan, Iya. gulanya kapan bagus. Iya, Sekarang bener. sawit udah selalu jalan, Sam. Betul, Tinggal karena masalah kontraknya gula. dapet. Kontrak udah dapat sampai akhir tahun. Tahun depan most likely ya. Kontrak juga akan dapat Ini lagi. iseng. Ini boleh iseng ya? Boleh. Coba buka di catatan 39 Jo. Catatan 39 ya. Catatan 39. Turun. Kita iseng aja ya teman-teman. Ini gunanya kenapa kita di Think selalu bilang kita pelajarin bisnisnya, kita mengerti dan kita memahami bisnisnya luar dalam. Karena Teba ini kan ceritanya abis bangun pabrik kan. Iya. Nah ini di 39 baca deh. Nah, teman-teman lihat nih. Nih jangan catatannya. harus baca nih. Harus baca. Dari atas deh, kontrak pengadaan biodiesel. Perusahaan menandatangani kontrak pengadaan biodiesel dalam jangka waktu 1 tahun ke depan dengan volumenya begini. Itu dikasih tahu. Volume naik 2 kali lipat udah pasti. Nah itu ditulis. Bukan kita yang bukan ini kita ya, yang ngomong, bukan kita- orang dalam ya. bukan orang dalam. Bukan orang dalam. Ini kerjanya baca. Ada yang nanya info seperti ini lihatnya di mana? Ini di laporan keuangan. Di Iya. laporan keuangan. Ya jadi ini apa ya namanya? Very simple lah. Simple. Yang penting rajin. Yes. Tahu apa yang dicari, tahu apa yang dilihat. Ya ini ada kok. Yes. Gitu loh. Teman ada yang bilang, ini Ting Sabtu nggak liburan kah? Wah,
Liburannya baca laporan keuangan juga. Lagi musim laporan keuangan mau gimana ya Sam? Ya gimana ya, emang justru ini momen asiknya. Ini seru. Justru menurut gua ya setelah laporan keuangan pada keluar Jo, itu kan udah agak sepi tuh. Yes. Nah liburannya di situ. Jadi kerjanya setahun Bapak 4 kali ya yang pas musim laporan keuangan. Pas musim laporan keuangan. Ya. Tapi in short ya, jadi sedikit update. I think memang nggak maksimal aja gitu. Tunas Baru Lampung kuartal 2 kinerjanya nggak maksimal. Cuman bukan karena dalam tanda kutip hal aneh-aneh menurut saya. Memang karena CPO-nya udah bagus dan seharusnya akan selalu tetap terjaga di baseline yang baru. Betul. Tinggal masalah kapan gulanya ini harus kita follow. Betul. Ya kemarin di grup juga kita sempat discuss ya, ada salah satu member kita dia nanya ke IR, memang belum dapat kuota impor gula lagi. Oh belum dapat. Belum dapat, katanya belum dapat lagi. Ya tinggal kita update aja, coba kita lihat gimana. Tapi kan nggak salah juga. Maksudnya kalau lu lihat yang harga gula tadi Jo, yang di trading economics, emang awal tahun itu harga gulanya lagi tinggi Jo. Iya. Coba lihat tuh awal tahun 2025. Nah kan masih tinggi. Masih tinggi 20. Ya kan? Sekarang mungkin bisa jadi sekarang dapat kuotanya di harga rendah loh. Bisa aja ya kan? Kalau biaya dapat kuota di harga rendah, berarti kan biayanya juga bisa turun. Betul. Berarti good for business dong. Yes. Berarti kan ini ibaratnya sama kayak tadi BRI temanya. Apa? Ada ini polisi tidur Ada Jo. polisi tidur. Ada polisi tidur. Mesinnya nggak rusak. Cuman lagi gedek gitu. Jadi Tebla ini kan sebenarnya kita cover dari 2023 ya. Kita udah follow banget tuh. Yeah. Memang dari 2023 sampai tahun 2024 berarti kan 1 tahun tuh. Betul. 1 tahun di mana kita menunggu kepastian dari biodiesel, belum ada kepastian. Betul. Kenapa? Karena belum dapat Kuota ini dapat nih. Dapat, berarti sebenarnya secara nggak langsung ceritanya tuh masih sama, Sam. Masih sama, cuman memang kondisi belum dapat aja. Jadi nggak ada sesuatu hal baru yang di luar ekspektasi sebenarnya. Cuman memang bukan di luar ekspektasi ya. Mungkin kalau yang kita expect, tahun depan akan berat dalam instan, ya kenyataannya memang nggak seinstan itu. Cuman progresnya tuh kelihatan dan memang takes time way longer daripada yang kita mungkin ekspektasikan gitu kan. Ya, betul. Ada yang takut misalnya Jo, bilang gimana kalau kedepannya nggak dapat kontrak lagi. Ya, gue kemarin sempat cerita ke temen gue bilang gini ya, lu lihat deh simple deh. Ini biodiesel nih bos, dia dapat kontrak. Ya kenapa lu takut gue bisa nggak dapat kontrak? Emang hubungannya seburuk gitu? Ya, ini dapat kok pabriknya. Gitu loh. Ya tinggal mikir-mikir sendiri. Mungkin kalau 2015 itu ya ada pengecualian, ya lihat aja lah tahun sebelumnya ada apa gitu. Ya simple gitu aja. Oke. Oke. Ada apa lagi nih? Anyway, gue izin tolong dulu sebentar ya. Ya udah. Teman-teman tulis di kolom komen mau lanjut update apa? Wah, kayak nikel banyak nih nikel. Ada yang bilang NCKL, DKFT. Oke. Jadi gantian deh ya. Gue pinjem nggak apa-apa ya laptopnya ya? Ambil. Pas lu lagi di ini. Ya udah deh. Biar nggak kosong. Aduh. Oke. Tadi ini mouse-nya nyala nggak nih? Coba ya. Yang berikutnya ini pada bilang apa? Oh, DKFT nih. Banyak banget DKFT. Oke ya. Coba deh kita buka DKFT. Nah, ini spontan nih DKFT. DKFT. Oke. Waduh, langsung kinerja positif ya. Oke, coba kita baca. Ada yang bilang apa? NCKL? DKFT. Nah, coba ya kita baca di sini laporan keuangannya DKFT. Ini ada siaran pers juga. Nih buat teman-teman yang nggak tahu, di saham itu biasa perusahaan tuh suka ini kasih apa ya? Kayak berita dari perusahaan, berita resmi. Namanya keterbukaan apa press release gitu loh. Biasa kalau misalnya laporan keuangan baru keluar, nah itu suka diterbitin tuh. Jadi kita bisa baca dari situ juga. Nah, ini sorry bentar ya. Oke. Nah, DKFT. Coba kita lihat ya, DKFT ini perusahaan apa sih? Mungkin kalau teman-teman belum tahu, DKFT ini adalah perusahaan nikel. Ya, bergerak di bidang tabang. Ya, tahu dari mana ini simple aja nih, nggak usah susah-susah. Kita baca aja di Public Expose nih, penyampaian materi di Public Expose. Nih. Nah, ini kan Central Omega Resources. Ini dia dibahas DKFT. DKFT ya. Ya, nikel ya, nikel. Ini lagi asik nih. Oke. Ini teman-teman lihat aja nih. Dia udah pemain biji nikel dari udah lama lah. Nah, ini ada strukturnya segala macam ya. Nanti teman-teman baca aja. Pokoknya intinya apa sih? Dia jualan biji nikel. Dan nikel juga lagi udah pada tahu lagi rame-ramenya. Nah, gimana sih kinerja si DKFT? Ini gue tutup dulu ya. Enggak apa-apa ya, Jo ya. Close aja biar enggak pusing. Gue pinjam aja ya. Hapus semua. Hapus semua ya. Hapus biar teman-teman nyaman ya. Oke, nah DKFT ini gimana bisnisnya?
Oke, pertama yang kita lihat di sini adalah kita lihat ini ya dulu omsetnya. Nah, omsetnya selama setahun terakhir ini naik banyak, Jo. Coba ya. Ini Oh iya naik banyak loh ya, gue lagi lihat nih. Naik banyak. Untungnya juga naik banyak. Volume ya. Dan kemudian ya namanya bisnis tambang kayak gini kan, ya kalau kinerja lagi bagus, belum tentu kantornya nambah gitu ya. Jadi kan biaya operasionalnya tetap sama. Makanya untungnya berkali lipat. Teman-teman lihat aja, omsetnya naiknya 1 kali lipat, tapi untungnya naiknya bisa sampai 4 kali lipat lebih. Ya kan? Zoom dikit ya. Di zoom dikit ya? Boleh. Boleh ya. Oh iya ya. Ini ya, omset naik 2 kali lipat tapi operating profit naik 4 kali lipat. Agak kecil. Ya, ini kalau teman-teman paham bisnisnya sebenarnya ya simple. Ya karena kenapa ya tadi yang gue bilang, ya kantornya nggak kali 2, karyawannya nggak kali 2. Most likely ini kenapa bisa naik? Karena produksi nikelnya naik. Itu. Nanti kita lihat ya benar apa enggak. Nah, intinya laba usahanya naik 4 kali lipat, laba bersihnya gimana? Ya sama, dia juga naik. Ya, mungkin naiknya nggak 1:1 tapi tetap naik. Jadi bagus banget gitu ya. Nah, di sini biasa ada dijelasin kenapa bisa naik. Nah, ini teman-teman kita baca aja. Ini saya pertama kali baca ya, teman-teman ya, DKFT. Tapi kenapa bisa tahu? Karena emang ini cara yang sangat Ya sangat umum lah. Lu baca laporan keuangan, lu baca press release sekalian. Nah, ini PT Central Omega Resources membukukan kinerja yang sangat memuaskan. Volume biji nikel mencapai 1,3 juta ton, mengalami kenaikan 143%. Bla 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 bla. Volume penjualan juga naik. Bla 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 bla. Perseroan menjelaskan bahwa rencana RKAB baru diperoleh di kuartal kedua sehingga aktivitas penambangan baru dimulai. Oke. Merefleksi penundaan. Oke, jadi dari sini sebenarnya intinya apa sih yang mereka ngomongin? Mereka bilang kalau misalnya si DKFT ini itu produksinya naik. Tahun ini naiknya lebih dari 100%. Tapi dia juga bilang dia baru mendapatkan RKAB approval dari kementerian untuk produksi lebih lagi. Volume bisa nambah lagi tuh berarti ya. Volume bisa nambah lagi. Nah, ini yang jadi PR. Kalau menurut saya yang paling menarik di DKFT adalah kita harus tahu kita harus tahu dari sisi cadangan ya. Cadangannya ada berapa banyak, masih bisa naik lagi atau enggak. Nah, kenapa? Karena intinya kalau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tambang. Ya itu kan cadangannya terbatas gitu. Jadi kejadian yang seperti ini mungkin bisa jadi bagus, tapi apakah ini bagus untuk jangka waktu yang panjang? Ibaratnya kalau kita ngomongin perbankan tadi kita udah update BRI, ini kan fokus apa depositnya dulu. Betul. Ini bensinnya mereka nih. Yes. Ya bensinnya bisa, kalau bensinnya masih jalan, along the way gajurkan dikit nggak apa-apa. Betul. Sama juga dengan tambang, bensinnya mereka apa? Cadangannya. Betul. Kalau cadangannya masih banyak, ntar along the way kadang volumenya naik, kadang volumenya turun, ya sudah, itu memang part of business. Betul. Cuman kebetulan dalam kasus DKFT ini volumenya lagi naik nih. Betul. Lagi masuk jalan tol ya Sam. Lagi masuk jalan tol. Nah, tapi kita gini, kalau gue liat DKFT gini. Cadangannya ada berapa? Ya. Dulu ya, ini yang paling Dulu, umum. coba kita cari dulu. cadangannya. Karena kalau cadangannya udah di bawah 5 tahun, menurut gue nggak menarik. Yes. Karena kenapa? Resiko menjadi tinggi. Betul. Kalau ibaratnya nanti 5 lagi. tahun nggak gitu bagus, nggak ketemu lagi, ya habis. Habis Selesai cadangannya. gitu aja ceritanya. Ya. Nah, pertama kita cari dulu cadangan. Ini nggak tahu ada apa enggak ya teman-teman ya. Ini coba aja. Saya ada sih, seingat saya. Coba kita Ada ya? Tapi kuartal 2 nggak tahu deh. Kalau tahun-tahun sebelumnya harus ada ya. Nah, teman-teman juga bisa cari cadangan ini, lihatnya di mana. Semua yang kita ngomongin di Tinggi kita, teman-teman nontonin chatting kita, itu semua data kita nggak ada pakai sumber-sumber rahasia, teman-teman. Semua di laporan keuangan, public expose, annual report, itu semuanya ada di sana. Yeah. Nah, teman-teman rajin aja. Kalau nggak mau pusing, ya makanya apa? Join subscribing, teman-teman. Itu udah kita rangkumin secara instan. Nggak usah update capek-capek. Nah, kalau gini kan Pak Samuel sama Jonathan yang capek update-nya. Iya, makanya sampai ditanya ya, kenapa Sabtu masih kerja ya ke kantor ya? Memang hidupnya seperti ini kita ya. Udah jiwanya jiwa laporan keuangan. Jiwa laporan keuangan ya, Jo. Okay. Nah, ini ada kan bener kan? Ada, Jo. Okay. Jadi ternyata di sini 80 juta ton cadangan yang dimiliki oleh mereka. Gua nggak tahu ini dia bilang dia ada 3 lokasi ya. Konawe, Morowali, dan Lambolo. Gue nggak tahu nih udah jalan semua atau belum. Coba kita lihat ya. Oh, ini udah jalan. Oke, 3 udah jalan. Jadi cadangannya masih ada 80 juta. Selama 6 bulan produksi 1,7. Artinya 1 tahun ini mungkin 3 juta sampai 4 juta. Artinya masih ada sekitar 20 tahun lebih, Jo, cadangannya. Masih bensin masih banyak nih, Bos. Ini bensin masih banyak. Yeah. Itu menarik. Kenapa? Karena kalau gue lihat seperti ini, 20 tahun punya cadangan, produksi masih bisa naik. Jadi berapa? Menurut gue ya, kalau mereka manajemen mau sampai 6 juta ton masih bisa. Jadi volume masih bisa naik another 50%. Menurut gue lihat sekilas saja. Kemudian yang kedua yang gue lihat tadi sekilas menarik. Ini gue pertama kali juga ya buka laporan DKFT.
ada yang namanya aset tetap. Ini lucu, Jo. Kenapa tuh? Mungkin orang mikir, bro, aset tetap itu ya udah. Pabrik gitu pikirnya ya. Ya bukan, maksudnya kayak ya begitu aja. Apa yang menarik sih dari DKFT kenapa sampai harus dibahas? Karena kalau kita pelajarin asetnya, ini DKFT ya teman-teman. Oke, dia ada cash segala macam. Ini kita skip dulu aja. Kita lihat ini. Dia ada aset tetap, jumlahnya itu sampai 900 miliar. Hampir 1 T ya. Hampir 1 T. Isinya. Nah, isinya apa? Karena logikanya, lo kalau punya tambang, emang aset tetapnya sebanyak itu. Harusnya enggak dong. Harusnya enggak. Kenapa? Karena biasanya kalau mau nambang, beli mesin, itu juga pakai namanya kontraktor. Jadi yang beli mesin buat galinya, buat mindahin batunya, mindahin tanahnya itu kontraktor punya kerjaan. Dan tambang itu kan udah banyak dicatat di mining prop sebenarnya. Betul. Nah, jadi, lihat nih. Ini mining propnya cuma 120 miliar, Jo. Aneh banget ya. Sekilas untuk tambang nih, tambang pada umumnya ini aneh banget. Masa lebih besar aset tetapnya dibandingin cadangan tambangnya? Nah, makanya ini kita langsung lihat. Coba kita lihat deh, boleh deh. Gue juga belum pernah lihat nih. Ini kayak ini apa? Yang dulu di TV on the spot. On the spot. Catatan 12. Coba kita lihat ya. Bukan. Ini coba di zoom kali ya. Oh ini mesin nih. Oh gede banget ya mesinnya ya. Gede banget. Ini banyak sekali mesin. Ya ini kalau gue lihat ini, oke, gue coba ya bentar ya, gue lihat sekilas. Ya oke, yang perlu diperhatiin ini mesin apa? Bisa jadi mereka juga nggak pakai kontraktor, Jo. Bisa jadi mereka lakuin beli alat beratnya sendiri. Bisa juga mereka dibangun pabrik. Nah, di situ kita coba lihat di presentasi aja. Ada nggak pabriknya? Coba ya. Jadi teman-teman pas lagi update laporan keuangan, ya pastiin kita benar-benar follow bisnis ya. Biasanya laporan keuangan rilis, itu kan rilis barengan sama public expose-nya, ya earnings press-nya, itu bisa kita follow biar dapat apa? Story-nya. Jadi baik lagi tujuan kita update LK di sini bareng-bareng, itu bukan buy, sell, beli, jual, laporan bagus, jelek, enggak. Kita coba pahamin cerita di balik angka dari laporan keuangannya. Setiap angka itu jangan fokus pada langsung laba bersihnya. Pahamin dulu ini bisnisnya apa, kenapa angkanya naik turun. Kalau kita udah paham bisnisnya, kita bisa mengerti ceritanya. Siapa tahu yang naik, ya kita bisa ngerti ceritanya, bisa kita pertimbangkan. Dan sebaliknya kalau malah yang kinerjanya turun, kita pahamin bisnis, siapa tahu bisa jadi peluang. Tuh. Nah ini DKFT, kita baca-baca sekilas katanya mau bangun pabrik. Tapi di presentasi, tadi gue bisa lihat, Jo, ini belum ada. Ya kan, belum ada pabrik. Jadi bisa jadi, yang tadi dia ya kan kawasan industri segala macam eksplorasi tambang. Ada si smelter PT Cor Industri Indonesia. Karena kenapa? Karena kalau misalnya pabriknya ada, sekarang baru tambang, berarti kan ada bisnis baru yang jalan. Kalau bisnis baru jalan itu kan artinya ukuran bisnisnya makin gede, teman-teman. Jadi bisa jadi ada hal-hal yang kita belum nyadar, bisa jadi kita sadari. Gitu. Ya ini nanti kita tinggal lihat aja PT Cor. Ada nggak asetnya? Nah ini. PT Cor Industri melalui gini 40%. Tapi udah mulai apa belum? Nah, ini nanti kita harus pelajari ya, teman-teman ya. Nanti tinggal dicek aja. PT Cor Industri. Nah, ini PT Cor Industri. Coba kita lihat di penjualannya dulu ya tadi ya. Isi penjualannya ada pabrik atau enggak? Bisa jadi. Banyak kan tadi gue lihat masih ini sih, Sam. Masih nikel doang. Masih nikel bijinya. Masih nikel. Artinya kayak kalau misalnya ini ada pabrik, ini ada sesuatu yang harus diikutin, teman-teman. Siapa tahu mau diolah ya sama dia ya. Oke, jadi siapa tahu mau. Jadi kayak kalau gue mikir simpelnya, oke, lu dari bisnis tambangnya bisa makin gede karena cadangannya masih banyak. Kedua, lu udah invest mesin-mesin, bisa jadi ini pabrik baru yang mau jalan tapi belum dibahas. Jadi kalau itu jalan bisa jadi menarik. Nah, yang paling penting terakhir ada harus lihat valuasinya sekarang berapa. Oke, coba ya, kita lihat. Sekilas ya. ini IDX. Biasanya kita sih pakai Stockbit ya. Cuman ini biar cepet dibanding login langsung lihat aja di sini. 3T. 3,7 T. 3,7 T ya. Tadi kan laba sekitar 300 M, 600. Berarti 600 P7 lah, P7 ya cadangan 20 tahun. Menurut gue pribadi sih nggak boleh ini YouTube live ya. Jangan YouTube komen jangan. Ya. kebiasa. Ya pokoknya nanti pelajarin sendiri lah ya. Tapi in short ya, saya pengen kasih tahu teman-teman kadang lihat nih, oke market cap 3 triliun. Ini PI 5. PI 5 ini setiap perusahaan tuh beda-beda. Ada yang PI 5 aja udah murah, ada yang PI 5 nggak gitu murah. Nah teman-teman kalau mau tahu gimana kita sebagai investor bisa cari tahu ini PI 5 ini termasuk kategori yang murah atau enggak, itu teman-teman pastiin join Think Workshop kita. Karena di workshop itu benar-benar akan kita jelasin dengan bahasa yang sederhana supaya teman-teman bisa dapetin rumusnya. Dan ketika teman-teman udah bisa mendapatkan dan mengaplikasikan rumus ini, itu teman-teman bisa aplikasiin aja. Setiap laporan keuangan keluar, pasti teman-teman langsung udah bisa sendiri update seperti yang kita lakuin hari ini dan bisa menarik suatu kesimpulan. Jadi pastiin teman-teman kalau penasaran gimana caranya kita bisa membaca laporan keuangan, bisa benar-benar mengerti ini bisnis itu bisnis apa,
teman-teman daftar Think Workshop. Ya itu linknya ada di kolom chat. Nah ini lagi dibantu sama tim kita ya untuk disebarin link workshopnya. Ya sebenarnya emang yang penting invest tuh nggak susah. Ya. Menurut gue sih invest sebenarnya sih nggak sulit banget. Tapi yang lebih penting adalah kita tahu apa yang kita mau cari, apa yang kita mau lakuin, dan itu udah menjadi keseharian, ya kan? Sebenarnya kan tugas kita nyari apa sih? Ya tugas kita nyari perusahaan yang lagi murah, ya kan? Perusahaan-perusahaan yang kedepannya akan bagus, benar kan? Benar. Dan kemudian ya kerjanya apa? Ya itu, ya kita nggak bisa bocorin semua ya. Tapi intinya ya selama teman-teman tahu apa yang mau dicari, tahu step by step caranya gimana, belajarin sesuatu yang baru itu nggak sulit, gitu loh, ya kan? Oh ada yang bilang saya udah daftar workshop Pak. Thank you. Sampai jumpa di workshopnya. Pak siapa? Pak siapa tadi? Pak ALP. Oh itu saya lihat tuh ada kok ada di notifikasi ada. Iya. Sampai ketemu Pak. Sampai ketemu. Di acara tanggal berapa sih? 30 sampai 31 Agustus ya di Swiss Hotel Peak. Jadi pastiin teman-teman bisa daftar. Linknya udah disebarin sama tim kita ini. Ya. Ini ya di Jakarta ya. Jakarta. Ya. Online bisa nggak sih? Bisa. Teman-teman bisa online, bisa offline. Pastiin aja teman-teman lihat landing page ya. Karena kuota itu mungkin sisa berapa ya? Sisa nggak nyampe 20 deh. Jadi pastiin teman-teman daftar ya. Dan hari ini ada promo spesial nggak nih? Kasih ya. Oh ada nih dari tim ada. Ya, jadi teman-teman kalau daftar hari ini itu ada kode referral khusus. Ya teman-teman bisa ketik kodenya itu YouTube. Ya huruf besar semua itu teman-teman bakal dapetin harga spesial. Ya, jadi ini ketiknya mau di input di mana? Itu di chat di kolom chat. Udah teman-teman bisa lihat di kolom chat. Ya, itu ada di pin message kode referralnya, teman-teman bisa masukin YouTube. Dan kode referral ini itu ada harga spesial, cuman bisa dipakai hari ini aja. Jadi besok itu udah expired, udah kembali ke harga normal. Itu tinggal masukin di website. Tinggal masukin. Di website ada waktu mau ini ada tempat buat kasih kode gitu ya. Jadi pastiin teman-teman kalau 30 dan 31 Agustus kosong, langsung check out aja. Ya, langsung check out, ya. Klik link di bawah. Oke, langsung kita bahas emiten berikutnya kali ya. Yuk, mau apa lagi nih? Batu bara, banyak yang bilang batu bara sih Sam. Batu bara belum banyak yang keluar, tapi coba kita lihat yang keluar ada apa aja ya Sam ya. Tadi sih ada yang bilang Dewa. Itu termasuk batu bara, termasuk batu bara. Itu termasuk batu bara. Termasuk. Mau nggak? Ya. Kita udah lama nggak bahas Dewa sih ya. Boleh deh coba. Sebenarnya sih kita bahas waktu itu di Think Class. Ya kita bahas waktu itu harga sama berapa ya? Masih 100-an ya. Udah beggar ya dari Think Class ya. Kayaknya di bawah 120. Di bawah 120. Sekarang berapa sih Dewa? Coba lihat deh harga sama. Gue udah lama nggak ikutin sih. Nggak ngikutin udah. Ya karena kan udah beggar, udah males ngikutin ya. Oh gila, udah dulu kita bahas coba 1 tahun Sam. Dewa. Wah, kita bahas. Kayaknya awal tahun deh. Awal tahun. Sempet naik, sempet turun. Sempet turun. Nah, kayaknya di situan tuh, sekitar segituan. Oh, udah beggar ya dari ya, kita bahas Think Class. Kocok dulu abis itu dia naik dia. Udah lama nggak ikutin, tapi I think it's nice juga ya. Maksudnya ini yang keseringan males diakuin oleh investor Jo. Yes. Ketika udah naik, katakanlah dia udah nggak ada sahamnya gitu ya. Ya udah sahamnya dilupain gitu aja. Sebenarnya menurut gue tuh nggak bener. Kenapa? Karena saham bisa jadi peluang yang sama muncul 2 kali. Betul. Gitu. Ya belum tentu di Dewa ya teman-teman, tapi filosofinya begitu. Mikirnya sih begitu. Ya barangkali kalau nanti dia turun atau apa kan bisa jadi perusahaannya udah lebih bagus, udah lebih gede. Nah jadi kita harus update terus berkala. Nah apa sih yang harus diupdate? Coba kita langsung buka laporan keuangannya kali. Oke. Nah, teman-teman kalau sambil ada pertanyaan langsung tulis di kolom komen aja ya. Ada analis kita juga standby untuk bantu balesin komen. Jadi kalau teman-teman penasaran, ya langsung aja tulis di kolom komen, pertanyaan-pertanyaan juga akan kita bantu jawabin. Ya, mungkin kita update laporan keuangan sampai jam 11 kali ya. 20 menit lagi, habis itu 30 menit kita akan Q&A. Ya teman-teman bisa request Q&A apapun seputar investasi, ya kita akan bantu jawab sebisa dan sebatasnya kita bisa untuk di channel YouTube ini. Ya, oke. Nah, ini Dewa laporan keuangannya udah keluar. Ini keluarnya sih 2 hari yang lalu ya. Coba kita lihat ya. Ini ceritanya kita refresh dulu Jo. Biar teman-teman tahu. Ya, jadi si Dewa ini ceritanya ini dulu kontraktor tapi lagi ekspansi. Awalnya itu mereka kebanyakan subkon. Jadi mereka dapat kontrak tapi mereka nggak kerjain semua sendiri. Jadi mereka itu mengandalkan orang lain untuk bantu nyelesain proyeknya mereka. Nah, bertahap ganti kepemilikan, kita udah sempat bahas di YouTube, udah lebih dalam lagi di Think Class, tapi intinya buat teman-teman yang mau ngikutin, ini perusahaan lagi perbaikan, lagi membaik, dan mereka lagi beli mesin sendiri. Supaya apa? Supaya jangan ngandelin orang lain terus untuk proyeknya mereka. Ibaratnya ya, dibanding kita bagi-bagi rezeki sama luar, mendingan kita bagi ke dalam dulu. Kasar kata tuh gitu. Ya. Nah, yang pertama yang gue penasaran di Dewa, yang gue pengen lihat sebelum gue lihat income statement segala macam adalah tadi ceritanya masih nyambung nggak, masih jalan nggak ceritanya. Nah, tadi ceritanya kan mereka mau nambah mesin sendiri, alat berat sendiri. Benar nggak itu lagi dilakukan? Coba kita lihat ya langsung. Simple aja, lihatnya di mana? Apakah di aset lancar atau tidak lancar? Udah pasti di aset lancar, ini kan simple ya.
Di mana? Namanya aset tetap. Tetap. Very simple, ya kan? Di yang ini 4,2 triliun. 4,2 triliun. Jadi awalnya 3,4 triliun, Jo. Nambah lagi nih. Nambah lagi 4,2 triliun. Nah, jadi teman-teman pasti nih sebagai investor kalau misalnya ada berita atau ada isu-isu, oh dia mau nambah kapasitas, nambah mesin, ya kita jangan telan mata-mata di follow. Betul. Beneran nggak nih terreflect di laporan keuangan? Ya jangan Betul. sampai manajemen ngomong A, beritanya ngomong A, tapi pas kita cek kok nggak ke-reflect. Betul. Cuman isu-isu, cuman cerita. Cuman dongeng lah. Semua kan bisa bercerita, tapi beneran terreflect nggak di laporan Iya. keuangan? Itu yang penting. Cerita fiktif dongeng. Tapi kalau ini bener nggak ada alat beratnya? Ada. Nah, kita lihat aja nih ya teman-teman ya. Saya biasa sukanya begini. Nah, kita lihat aja angkanya. 4,2 triliun. Nah, ini teman-teman. Teman-teman baca aja sendiri. Ini awal tahun, ya kan? Awal tahun segala macam aset tetapnya 3,4 triliun. Selama setahun berjalan ini asetnya nambah 1,2 T. Jadi dia beli mesin 1,2 triliun. Ya, makanya angkanya di sini naik, teman-teman. Ya, kalau teman-teman mau tahu dari mana kok bisa sih dapat duitnya segala macam, satu dari pinjaman. Ya kan? Tapi kalau kita lihat di sini loh, pinjamannya ini malah turun. Ya, dari mana lagi sisanya kalau nggak dari pinjaman? Salah satunya dari keuntungan. Karena kalau kita lihat inilah yang waktu itu belum terjadi, Jo, waktu kita ikutin. Belum ke-reflect. Belum Yes. ke-reflect. Sekarang udah mulai. Sekarang ini dari keuntungan, ya kan? Ini udah mulai Ini untung. menariknya Sam, keuntungannya dikala kondisi batubara lagi sulit loh. Iya. Iya kan, maksudnya imagine kalau memang batubara udah makin baik ke depannya 2-3 tahun ke depan, Ya. itu bisa lebih legit lagi earningsnya. Lebih gede lagi, Lebih gede lagi. besar lagi. Karena simpelnya temen-temen lihat ini aja deh. Yang kemarin kita cerita, omsetnya ini nggak naik loh. Kalau omset nggak naik, artinya mungkin kontraknya memang segitu-segitu aja. Yes. Tapi biayanya ini efisiensi. Ya naik sih, naik sedikit, tapi biayanya juga efisiensi. Artinya apa? Ini kebanyakan udah mulai dilakuin in-house. Yes. Ya mereka punya mesin sendiri, mereka kerjain sendiri. Makanya keuntungannya lebih gede. Kalau dulu keuntungannya nggak nyampe 10%, kalau sekarang keuntungannya udah pasti di atas 10%. Yes. Tuh. Ya menurut saya nanti ini masih bisa naik lagi. Ya marginnya ya, persentase keuntungannya. Jadi ceritanya ini masih nyambung gitu. Dan sekarang ya masih labanya masih 168 miliar. Ya, tapi itu selama di 6 bulan. Ya, kalau setahun mungkin baru mencapai 300-an miliar. Tapi kemarin kan kita sempat ada banyak bahas tuh di chatting dan segala macam. Sebenarnya papanya Dewa, ya itu grupnya Bumi Resources itu tambangnya masih banyak. Ya, jadi kalau Dewa memang memang proven ya, memang bisa menjalankan secara operasional hebat ya, pasti kontaknya bisa jadi bertambah gitu ya. Itu contoh simpelnya kita update tesis yang berjalan gitu. Nah, sama ada satu lagi nih, Jo. Dewa dapat pinjaman lagi, Jo. Nah, kalau ini gue ikutin. Oke. Ya, ini kalau yang ini gue masih sempat lihat, dikasih tahu teman, Dewa ini masih dapat pinjaman lagi. Dan ini pinjamannya dari 350 miliar, tapi bisa ditambah sampai 500 miliar. Ya, ini dari BCA. Ya, jadi BCA aja kasih pinjaman ke Dewa gitu ya. Ini nanti bertambah lagi. Artinya mau Saki mau beli mesin lagi. Kurang lebih seperti itu. Ya. Very simple ya, mungkin teknis-teknis lebih banyak lagi. Apa kita bikin tingkas lagi? Wah, itu tergantung member. Kalau tinggal kita tergantung member. Tergantung member ya. Tapi itu by the way batubara udah banyak yang keluar belum ya? Coba ya kita lihat ya. Biasa sih siapa yang mau kita lihat? Coba aja kita ITMG misalnya. ITMG udah keluar belum ya? Kemarin kayaknya batubara belum banyak yang keluar Sam ya. Oh ITMG udah baru rencana nih belum keluar deh. Ya, belum keluar ini. Ini rencana mau di ini. Iya, ini belum keluar. PTBA udah keluar PTBA kuartal 2 lebih bagus dari kuartal 1 loh. Iya. Cuman karena kuartal 1-nya yang memang kurang bagus banget. Mau diupdate. Sekilas lah ya buat teman-teman yang Sekilas lagi aja follow ya. batubara, karena yang batubara proxy belum pada keluar sebenarnya. Yang Oke. yang ini ya. Yang pentolan yang lah pentolan ya. belum pada ADI, keluar. yang ADI, gede-gede ya, itu belum. ITMG belum pada keluar. Oke, sekarang kita lihat PTBA sekilas. Ya, apa yang kita mau tahu dari PTBA? Satu, teman-teman harus tahu dulu cerita PTBA itu apa sebenarnya. PTBA ini memang salah satu tambang yang punya cadangan terbesar di Indonesia, termasuk cadangan yang paling lama. Jadi kalau mereka produksi sampai mungkin 2050, 2060, 2070 pun masih kuat aja. Ya, bensin mereka masih banyak. Karena cadangan mereka sangat fantastis. Nah, tapi kejelekan di PTBA apa? Mungkin bukan kejelekan lah ya, tapi hambatannya apa di tambang mereka? Hambatannya itu adalah lokasi mereka itu tidak terlalu bagus. Mereka tuh di tengah pulau dan tidak ada sungai di dekatnya. Jadi mereka terpaksa bikin rel kereta api dan segala macam. Nah, itu yang menghambat si PTBA ini untuk meningkatkan produksinya. Gitu. Nah, ceritanya PTBA ini lagi bangun stasiun baru, rel kereta baru
dan ujung-ujungnya berharap bisa meningkatkan penjualan. Kalau saya nggak salah itu dari 40 juta ton bisa sampai 60 juta. Berarti 50% kenaikannya. Nah, di sini kita coba lihat, kalau saya PTBA yang saya paling penasaran adalah kira-kira aset tetapnya gimana? Coba. Ya, pembangunannya udah sampai mana? Nah, dan di sini kita bisa lihat satu, angkanya meningkat di aset tetap. Ini angka yang saya suka. Karena artinya mereka invest sesuai dengan jalannya cerita. Cuman progresnya udah sampai mana? Satu yang saya selalu lihat, saya lihat di sini, aset tetap. Nah, di sini. Oke. Ini mereka kasih tahu mereka investnya di mana. Ya kan? Aset tetapnya meningkat nih 1,4. Aset dalam penyelesaian. Nah, ini aset yang lagi dibangun awal tahun 1 triliun, hari ini 2,5 triliun. Ini belum jadi artinya. Tapi ada yang lagi dibangun. Nah, kalau kita mau tahu aset dalam pembangunannya itu apa, ini biasa mereka ada kasih catatannya di sini. Nah, di sini nih. Asetnya yang lagi dibangun ini kecampur. Dia tidak jelasin secara gamblang. Tapi seingat saya ini, oke coba ya. Oke, memang dia tidak, coba sekali. Oh ini. Nah, aset tetap yang dalam penyelesaian merupakan proyek yang belum selesai. Isinya apa aja? Isinya adalah TLS 6 dan TLS 7. TLS ini bahasa kerennya mereka. Bahasa kerennya ya. Bahasa kerennya dari stasiun, train loading station. Ini udah 40% selesai, anggarannya udah 1,8 triliun dikeluarin. Tapi estimasi selesainya kapan? Juni 2026. Ya, dari Tanjung Enim ke Keramasan. Ini bisa nambahin kapasitas lagi nih betul, ya, kalau memang jalan ya. Betul, jadi Tanjung Enim, Keramasan. Ini angkutan batubara PTBA. Ini kalau teman-teman baca ini nih. Ini ada nih. Jadi ini sekali lagi ya, ini bukan info ordal gitu kan. Ini emang publicly information. Dan ya menurut saya ini juga nggak sulit-sulit amat. Yang penting kita tahu apa yang kita lagi cari, Jo. Ya, teman-teman sering banget kan gue liatin ya Sam di YouTube kita lagi bahas apa. Banyak yang bilang, ini datanya dapat dari mana, angkanya dari mana. Semua tuh sebenarnya ada di laporan keuangan. Cuman mungkin teman-teman karena belum banyak explore laporan keuangan, belum banyak ngebacain annual report, lihat laporan keuangan tuh kesana rumit banget. Betul. Ini 200 halaman. Pasti. Apa benar kita harus bacain semua? Jawabannya nggak perlu teman-teman. Kalau teman-teman udah ngerti rumusnya, itu laporan keuangan tuh udah kayak main puzzle aja. Tek kayak tadi contoh si Sam bawain Dewa. Langsung fokus apa? Lihat aset tetap. Karena Sam udah tahu ceritanya. Ceritanya dia lagi nambah kapasitas. Betul. Tinggal kita cross check beneran nggak aset tetapnya nambah. Kalau aset tetapnya nambah, mereka kan bisa ngeruk semakin banyak. Omsetnya beneran nambah nggak? Omsetnya nambah dengan ada aset tetap baru, nambah alat kontraktor baru, dibandingin mereka lempar ke subkon, harusnya margin makin gede. Betul. Nambah nggak marginnya? Jadi teman-teman pastiin kalau udah ngerti rumus investasinya, mau perusahaan apapun teman-teman mau update perusahaan batubara, perusahaan nikel, perusahaan perbankan, itu semua gampang teman-teman. Ya. Dari kalau teman-teman penasaran gimana caranya kita beneran bisa nih ngerti suatu laporan keuangan dengan ngelihat flow yang tek gitu. Simple. Itu teman-teman pastiin join workshopnya. Ini ada yang komen link referral udah habis. Udah habis ya? Coba mungkin boleh tolong tambahin kali ya? Karena kita lihat masih... udah habis? Ada yang komen tuh, link referral. Nah, teman-teman pastiin, kalau bener-bener pingin ngerti suatu rumus investasi, dalam 2 hari ini teman-teman balik dari sini, pasti kita jamin langsung ngerti 100%. Ya, gimana cara kita ngeliat bisnis, gimana cara kita bisa evaluasi suatu perusahaan gitu loh. Ini apakah benar-benar menarik, sampai akhirnya ya teman-teman bisa mendapat suatu kesimpulan sendiri. Langsung aja join 30 dan 31 Agustus. Itu ada eksklusif 2-day workshop. Karena ini workshop pertama kalinya ya Sam ya. Kita di tim kemarin discuss, kita adain workshop untuk pemula. Jadi tahun 2025 ini kita lihat banyak orang yang masuk pasar modal tapi hilang arah. Ya, saham-saham blue chip pada turun. Ya mereka beli saham-saham nggak jelas kemarin turun juga, sekarang naik lagi juga nggak tahu nih apakah FOMO segala macam. Jadi pastiin teman-teman 2025 itu adalah kesempatan terbaik untuk investasi. Kalau teman-teman merasa udah puas dengan return teman-teman investasi selama ini ya kita saranin nggak usah join, nggak apa-apa. Toh teman-teman udah jago. Udah ketemu caranya. Cuman kalau teman-teman yang lagi penasaran, kayaknya baru mau mulai investasi nih, tapi kok ada yang ganjel, kok masih kurang yakin conviction-nya, teman-teman pastiin ya I guarantee you saya mewakili member karena saya pribadi juga dari member. Sama saya juga. Oh iya sama. Sangkatan itu Sam. Sangkatan. Lu duluan tapi lu duluan. Gue duluan. Misalnya kita mewakili semua member, percayalah ini merupakan investasi terbaik 2 harinya teman-teman. Cuman spend 2 hari tapi ilmunya itu bisa kepake sepanjang masa. Ya dan teman-teman kalau mau join sekarang itu langsung aja di kolom chat udah ada link referralnya. Pastiin teman-teman check out sekarang ya. Lakukan payment karena memang hari ini itu referral cuma bisa sampai hari ini doang kalau nggak salah ya. Besok itu udah expired, ada harga khusus, masukin kode YouTube. Kode YouTube. Nah ini dia yang nanya, nanti di workshopnya bakal ngomongin apa aja. Ya, basically ini workshop ini udah kita rancang khusus untuk pemula dengan bahasa yang sederhana. Kita bakal bahas gimana caranya kita ngeliat bisnis.
baca laporan keuangan, cara kita nyaring. Kan di bursa ini ada 1.000 perusahaan. Ada nyampe nggak 1.000? Ada kali ya sekarang? Hampir ya? Hampir 1.000 perusahaan. Gimana caranya kita bisa benar-benar pilih top 30 perusahaan? Ya. Dan once sekalinya kita udah ketemu top 30 perusahaan itu, apa yang harus kita lakuin selanjutnya? Nah itu semua kita bakal bahas di workshop. Plus ada bonus yang kita yakin teman-teman pasti suka. Itu bonus apa? Kita bakal spill tipis-tipis sektor yang kita rasa menarik di 2026. Nah udah cukup sampai situ aja ya. Jadi pasti teman-teman langsung klik link di kolom chat ya. Itu ada link workshopnya dan kode referralnya masukin YouTube huruf besar semua. Oke, kita lanjut bedah emiten lagi. Lanjut ya. Sedikit aja tadi tanggung ya tentang PTBA ya. Ini teman-teman bisa lihat tadi PTB yang kita lagi bahas lagi bangun rel kereta baru termasuk stasiunnya. Ya ini bisa meningkatkan kapasitas perusahaan sampai 20 juta ton. Ya kalau kita tahu hari ini 40 juta bisa jadi 20 juta itu akan meningkat 50%. Nah baru di masa itu menurut saya PTBA ini baru bisa menarik lagi. Ya, karena hari ini ya kalau kita lihat batubara memang kondisi kurang baik segala macam, tapi PTBA kan ada satu story, ada satu ekspansi yang belum selesai. Nah, menurut saya kita sebagai investor ya itu yang kita pantau. Ya kapan selesainya mungkin masih setahunan lagi. Ya waduh ini udah bocor banget ya. Kapan deh ya itu udah lama-lama di set di ini Microsoft Team, Google Calendar itu. Ya, tapi kalau dibilang kinerja sekarang memang belum maksimal, wajar karena batubaranya sendiri memang lagi kurang baik ya. Tapi kalau volumenya bisa naik, laba juga bisa naik, ya kinerja juga pasti bisa lebih baik lagi ya seperti itu. Ya. Itu sedikit untuk PTBA. Ya. Kalau semuanya dibahas mendalam kayak Ting ini nggak selesai Jo. Iya kan? Nanti cuma satu company. Iya. Mungkin one last emiten kali ini ya. Coba one last emiten kali ya. Sebelum kita lanjut ke Q&A kali. Apa nih? Apa coba? Bebas. Aku pilih dah. Apa yang menarik ya? Properti yang mana tapi? Properti yang mana ya? SMRA. Ada. Kita sambil bacain. Coba teman-teman tulis di kolom komen deh sekarang deh. Kita lihat yang paling baru deh. Paling baru banyak tuh. INKP, Harta, BKSL, PSAB, Properti, TPMA. Ini TPMA dari awal sih Jo. Dia nanya terus sih Jo. Boleh deh. Sebenarnya dia dari awal. Dia dari awal sih. Properti nanti kita Q&A aja lah. Oke. Nanti yang lain kita akan bahas pas Q&A aja ya. One last TPMA kita bahas. Ini seputar batubara lagi. Oke, TPMA aja deh Sam. Nanti sisanya kita bahas pas Q&A ya. Oke. Tapi TPMA batubara ini nggak apa-apa ya? Gak apa-apa deh, last aja batubara. Gak apa-apa. Oke deh. Abis ini baru kita sisanya di Q&A. Oke, jadi kasihan dari awal dia udah nanya. Ya udah deh, kita hargai. Respect. TPMA. Oke, ini salah satu mantan lu juga, Sam. Mantan lu lah, bukan mantan gua. Gua enggak kalau TPMA. Mantan salah satu mantan terindah. Enggak terindah sih, mantan biasa aja sih. Gitu ya. Sama yang sekarang indahan mana? Sekarang belum jadi mantan. Oh. Masih jadi pasangan perusahaan sekarang yang kita pegang. Oke. Jadi TPMA ya, TPMA. TPMA ini buat teman-teman yang belum tahu, sama lah, gue bukannya deh, Pubex-nya deh. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ini bisnis kapal. Tadi Dewa kita bahas, dia ngeruk batu bara. PTBA kita bahas, dia yang punya tambangnya. Ini yang ngirim. Ya, ini kan? Baca aja deh ya, udah deh, ceritain aja deh biar cepet. Pokoknya TPMA ini punya kapal, kerjanya ngirim batu bara, ngirim nikel, curah lah ya, barang curah. Cocok lah dengan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia sendiri kan kita tahu banyak sumber daya alamnya. Ya ini ibaratnya ya yang ikut-ikut membantu. Nah, cerita di TPMA itu ada mereka lagi nambah kapal. Ya setahu gua itu mereka memang manajemennya ini kompeten. Dia ada family yang dulu punya perusahaan kapal juga, tapi udah dijual. Nah, kemudian ada lagi nih dia bikin satu lagi nih si TPM gitu ya, dijual ke dulu, dia perusahaannya dijual ke Indika lah, gitu ya. Bosen kali ya, nggak ngapa-ngapain gitu ya, bikin lagi lah satu lagi lah. Nah ceritanya nambah kapal terus. Nah yang saya mau lihat di sini adalah bagaimana bener nggak sih kapalnya tuh terus bertambah gitu, dan sekarang gimana ceritanya. Nah kalau kita lihat sekilas dari neraca dulu, saya suka lihat neraca. Ini saya zoomin lagi ya. Iya, boleh. Nah, ini teman-teman. Teman-teman lihat aja. Mereka itu masih ada uang muka untuk membeli aset tetap. Masih nambah terus sampai sekarang ya, Sam ya? 30 juta US. Nah, ini mungkin sedikit intermezzo ya. Yang menarik dari TPMA, story-nya itu dari tahun lalu
banyak perusahaan-perusahaan yang jual kapal. Iya. Tapi dia malah beli terus. Iya, dia beli terus. Beli terus loh. Jadi nih teman-teman bayangin, sesama pebisnis tongkang, pebisnis kapal, ada ya kita nggak spill MBSS, spill juga nggak apa. Kayak MBSS, dia banyak jualin kapal tuh. Banyak jual. Tahun lalu dia jualin kapal, makanya teman-teman lihat kalau MBSS itu cashnya sekarang gede banget. Karena kenapa? Kapal udah jualin banyak banget tahun lalu. Udah habis. TPMA kebalikannya, cashnya habis. Iya, Dibeliin kapal beli terus, sampai nerbitin utang. Nah itu jadi kayak kontrarian nih, sesama perusahaan kapal, satu jual, satu beli. Iya. Yang menang yang mana ya, kita nggak tahu. Bedanya dulu MBSS punya family mereka udah dijual. Udah dijual juga, nggak cuma kapal yang dijual, perusahaannya dijual juga. Perusahaan dijual, jadi strategi agak beda nih. Iya. Kalau lihat sekilas sih, artinya mereka terus invest. Ya sebenarnya, is it good atau is it not good? Ya karena kondisi sekarang itu memang pertambangan itu lagi slow. Iya. Ya tapi I think cerita mereka menarik. Karena mereka nambah terus bisa jadi mereka menjadi perusahaan yang last man standing, Jo. Iya. Menurut gua. In the long Karena term. memang selama 10 tahun sebelumnya kalau teman-teman pelajari, TPMA tuh hampir nggak pernah rugi. Seingat saya untung terus deh, seingat saya. Dulu tapi kondisinya nggak se-clean, bukan nggak se-clean, nggak sebagus sekarang. Nggak sebagus sekarang. Sekarang Iya. udah lebih besar. Jauh lebih besar. Nah, jadi satu aset tetap masih nambah. Ya meskipun masih bentuknya DP, jadi belum datang alatnya. Nah, kedua yang saya ingat itu adalah mereka itu punya investasi di joinan. Iya, betul. Jadi ada pengusaha nikel besar dari China, itu pabriknya juga banyak di Indonesia. Singhan. Ya, Singsan. Jadi mereka joinan sama TPMA sama satu lagi DAS. Ya. Kalau tahu ada perusahaan TBK namanya DAS, itu jadi mereka kongsian bertiga bikin perusahaan buat pengiriman barang khusus di nikel. Ya itu masuknya di asosiasi sini. Nah, kalau kita lihat kinerjanya secara gambaran besar, ya teman-teman bisa lihat di sini omsetnya dulu. Ya kenapa gue lihat omset? Karena omset ini kan menunjukkan berapa banyak barang yang dikirim. Iya. Ya kalau kita lihat di sini omsetnya ini turun. Ya di saat mereka udah nambah banyak kapal. Ya artinya apa? Artinya sepertinya volumenya juga turun karena pertambangannya lagi slow. Berarti atau tarifnya turun. Atau tarif. Nah, jadi teman-teman pasti lihat omset itu kan sebenarnya nggak multivariabel, di dua cuman, hanya dua. Kita ngomongin omset, volume dan harga jual ya. Kalau omsetnya naik, lihat volumenya yang naik atau harga jualnya yang naik. Betul. Begitu pula sebaliknya yang tadi saya ngomong, kalau omsetnya turun, ya itu karena volumenya yang turun atau harga jual yang turun. Nah, tinggal kita follow lagi. Betul. Satu yang bagus dari TPMA ada yang gue lihat ini konsisten dari manajemen dari tahun ke tahun, ada biaya yang selalu dikontrol, terutama dari biaya umum dan administrasi. Jadi ini kayak biaya kantor, kantor pusat, back office itu selalu kejaga. Ya, kalau kita ngomongin beban langsung ini kan tergantung berapa banyak yang dikirim ya. Gitu. Jadi I think kalau kita lihat di sini ini lebih ke arah apa? Lebih ke arah volumenya lagi turun, ya. Bisa jadi karena pertambangan lagi slow, bisa jadi memang kompetisinya juga lagi ada. Kapal-kapal banyak yang beli juga, ya mereka saling berebutan lah, rebutan order gitu. Kalau kita lihat yang join perusahaan yang patungannya itu labanya juga turun ya di sini. Artinya apa? Mereka pun juga mungkin mengalami penurunan order. Ya, jadi volumenya turun atau enggak tarifnya turun sehingga labanya berkurang. Karena kecil sekali kemungkinan kapalnya berkurang, teman-teman, ya kan? Gitu. Jadi simpelnya ini ada perusahaan yang menurut saya cukup oke, tapi di kondisi yang mungkin lagi agak tough, lagi agak challenging karena yaitu satu dan lain hal. Lucunya gue abis ini, Jo. Gue 2 minggu lalu gue lagi kerja di kafe gitu kan. Hari Sabtu iseng-iseng kerja di kafe. Terus samping gue ini ternyata orang yang usaha tongkang juga. Oh ya? Iya, dia lihat gue lagi analisa salah satu tambang di Indonesia. Terus dia nanya gue, kok bisnisnya tambang? Oh dia begitu langsung? Dia bilang gitu. Gue bilang, enggak, gue saham. Gue bilang, kayak gue cerita gitu-gitu kan. Dia bilang dia di tongkang. Dia punya, kalau nggak salah belasan atau puluhan kapal lah. Maksudnya puluhan kecil. Gue agak lupa persisnya. Tapi dia bilang memang kondisi lagi susah. Oh, I see. Dia memang bilang kondisi kenapa? Karena yaitu kapal udah pada datang dan mungkin tambang-tambang itu tidak semuanya menaikkan produksi sebagaimana awalnya diharap. Terutama batu bara. Kenapa? Karena kan nikel naik, Jo. Tapi kan tetap nikel kalau kita pelajarin ketimbang batu bara. Batu bara itu mungkin volume lebih gede. Iya, lebih makan banyak volume. Lebih makan banyak volume, mungkin 4 kali lipat atau 5 kali lipat. Jadi sebenarnya masih ngandelin batu bara. Dan batu bara tahun ini kan lagi slow. Gitu. Jadi ya itu yang kalau gue dengar. Ini pentingnya kita untuk scuttlebutt juga. Karena kita juga ketemu orang yang langsung di usaha. Gitu. Jadi saling ngobrol. Tapi memang kita juga tahu, tapi itu mengkonfirmasi. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih,
TPM-nya apakah boleh dipelajari, tetap menarik untuk dilihat. Menurut saya ini one of the best management, I think harus dipelajarin. Itu aja sih. Ya, tapi kalau kinerja lagi belum terlalu bagus, itu sesuatu yang sangat diekspektasikan lah, terutama karena kondisi memang lagi berat. Oke. Nah, jadi teman-teman pastiin ya pas lihat laporan keuangan ini kan kita ngomongin TPM segala macam, itu sebenarnya very simple teman-teman, very simple. Ya, tinggal kita follow aja ini perkembangannya bagaimana segala macam. Apalagi teman-teman udah tahu bisnis modelnya seperti apa, tinggal kita follow terus. Beneran nggak nih ekspansinya jalan? Beneran nggak volumenya nambah banyak dan segala macam? Oke, mungkin kita stop screen share aja dulu kali ya. Stop screen share dulu. Ini dulu ya, isi minum dulu ya. Oke, gantian deh, gue isi sono dulu deh. Iya, gantian lagi deh. Isi tempat dulu udah habis nih. Ya, saya izin pindah tempat dulu ya teman-teman ya. Oleh belakangnya. Anyway teman-teman, kalau suka dengan format YouTube Live seperti ini ya, kita update laporan keuangan, coba boleh tulis di kolom komen kalau memang suka, kita bisa adain, siapa tahu jadi rutin ya, mungkin sebulan sekali atau ketika setiap laporan keuangan keluar, kita spend waktu kita update bareng. Nah sekarang kalau teman-teman ada mau nanya mengenai emiten apapun ya, pandangan kita boleh coba tulis di kolom komen ya. Kita ada waktu, masih ada waktu 30 menit, feel free ya, kita akan jawab sebatas yang kita bisa di YouTube. Ya mungkin kalau tadi laporan keuangan belum sempat diupdate segala macam, coba tulis di kolom komen, mau tahu pandangan apa nih? Pandangan kita soal perusahaan apa? Atau ada pertanyaan seputar investment, kuartal 2, company update. Ya, feel free untuk tulis di kolom komen. Seminggu sekali kok, wah kita diminta update itu seminggu sekali YouTube Live. Wah. Ya bisa lah, kalau misalnya di member kan kita tiap hari. Iya bisa, join jadi member. Kalau jadi member itu setiap hari teman-teman nanya, kita updatein. Ya, kita tinggal tulis di kolom komen. Lah iyalah. Wih ini siapa nih nge-spam nih? Harta. Pegio, Pegio nih. Mau yang mana dulu? Harta dulu apa Pegio dulu? Ini udah bukan screen share, kita udah cukup lah screen share. Oh udah. Harta simpel lah, harga emas. Coba ya iseng, harga emas masih naik ya Sam? Naik lah. Naik ke puncak gunung ya. Iya, cuman harta gue ada tahu something yang gue nggak boleh sebut yo. Ya, jadi harta no comment deh. Ya no comment deh, gue. Pegio karena ya Pegio aja deh. Gue harta nggak boleh, karena gue tahu something. Simpelnya Pegio, teman-teman. Pegio itu kan bisnis geothermal ya. Dia ngebor sumur, keluar uapnya dipakai buat energi. Nah itu kebetulan sama juga Sam, kayak Tebla juga, gue yang cover discuss sama lu waktu itu. Iya, benar. Nah, satu hal yang menarik dari Pegio di sini, wah dia bilang kok harganya nggak diskon, mungkin udah habis kali ya. Apa? Ini by the way teman-teman, yang udah masukin kode YouTube itu pasti lakuin payment, karena kode YouTube ini itu ternyata cuma sisa berapa ya Vi? Sisa 5 lagi bahkan, sisa nggak nyampe 5 teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang masukin kode YouTube untuk workshop itu langsung lakuin payment. Mungkin saya coba screen share dulu kali website-nya ya. Saya kasih lihat website. Nah teman-teman, kalau klik di YouTube kita, ini website kita tampilan. Teman-teman bisa langsung ya. Peserta kuotanya sekarang udah ada 90-an. Cuma sisa less than 5 lagi ya. Teman-teman pastiin masukin kode YouTube. Ya kalau teman-teman mau pastiin detail informasi udah lengkap di sini. Acara kita ada di Swiss Hotel, Peak Jakarta. Ini akan kita lakuin secara hybrid. Jadi teman-teman yang dari luar kota nggak usah khawatir, kita akan lakuin secara hybrid dan bakal ada recordingnya. Ya jadi teman-teman pastiin lakuin. Kalau memang teman-teman tertarik ya, bisa masukin kode voucher YouTube. Ada dapat potongan spesial hanya khusus hari ini, dan kode YouTube-nya itu nggak nyampe 5 lagi udah habis. Ya. Jadi kalau teman-teman kosong tanggal 30 sampai 31 Agustus, ini pastiin. Karena kenapa? Ini kita tuh masih ada harga special offer. Ya kita juga nggak nyangka, rupanya memang special offer ini habis 10 Agustus. Tapi rupanya sebelum 10 Agustus, itu kan minggu depan. Kayaknya udah keburu penuh malah teman-teman. Ya, jadi pastiin workshop ini nggak akan kita adain kapanpun lagi. Di tahun ini nggak ada rencana lagi. Teman-teman bisa pegang omongan kita. Kita nggak bakal adain 2 days workshop ini lagi. Ya. Mungkin paling cepat itu ada tahun depan, pertengahan tahun depan. Ya. Karena di akhir tahun kita bakal adain annual conference juga. Ya, itu sama member, rame-rame mungkin 400-500 orang kita ngumpul sesama member. Intinya sampai akhir tahun kita nggak ada acara lagi. Ya, acara untuk eksternal, kalau teman-teman mau join workshop, ya inilah kesempatan terakhir. Mumpung harganya masih special offer dan dapat potongan lagi. Ya, tinggal masukin kode voucher YouTube. Jadi pastiin teman-teman register now, nanti kode vouchernya tinggal dimasukin di sini teman-teman. Masukin kode YouTube, lakuin payment, itu bisa langsung teman-teman dapat aksesnya. See you di workshopnya. Oke. Mungkin kita langsung balik lanjut jawab pertanyaan tadi kali ya. Tadi kan pertanyaan itu kita ngomong mengenai Pegio. Pegio ini bisnis geothermal. Yang menarik dari Pegio adalah dulu 2 tahun lalu apa tahun lalu ya Sam? Tahun lalu berarti ya? Tahun 2023 kayaknya ya, apa
Lupa juga Lupa sih. Kan tahun lalu di 2000. Tahun lalu ya? Tahun lalu deh. Pas Nggak. pas lu ngajar ke Pertamina tahun lalu kan. Iya, nggak berasa ya. Nggak berasa. Tahun lalu. Nah, itu pas Tahun lalu kita, ya, pas kita analisa ngaj- video, iya. teman-teman. Itu bisnisnya masih hanya bisnis geothermal. Iya. Nah, kemarin kita sempat mention di video YouTube kita, di Iya. Instagram post kita, salah satu sektor yang menarik adalah sektor karbon. Oke. Nah, geothermal ini kan dia udah salah satu project yang listing sebenarnya. Iya. Project udah terdaftar dan udah mendapatkan income malah. Oke. Kalau yang lain kan baru wacana nih. Iya. Yang lain baru wacana, beneran bisa jualan atau enggak. PGO ini dia bisa ada potensi nggak? Nah, itu kita spill dikit aja ya teman-teman bisa cek. Intinya dari kita siapa tahu bisa ada potensi. Iya. Nah, teman-teman kita nggak spill dulu banyak di sini karena pasti kita akan spill ke member dulu. Iya. Kalau kayak gini mungkin kita ada rencana mau update segala macam, pasti Iya. kita kasih ke member dulu. Iya, tuh. Oke. Jadi PGO in short interesting nggak? Quite interesting. Ya kita saya pribadi juga jujur belum update sampai detail number saya. Dan kalau udah kita update pasti kita akan kasih ke member Betul. dulu. Ya kalau teman-teman mau tahu update gimana segala macam, pastiin join workshop dulu aja. Oke. Next emiten mau nanya. Tadi ada yang nanya Itu harta kan udah. itu SMR dari tadi tuh dia. SMRA gimana Sam? Pandangan lu Sam soal SMRA Sam? Ya, Coba lihat Q2 nya sekilas dulu ya. SMR sih I think kita ngomongin SMRA in general bisnisnya dulu deh. bisnisnya aja ya. Oke, Bisnisnya dulu in general deh. In Gue general. tadi udah mau kasih kesimpulan, nggak boleh ya. Sedikit aja kan in Oke, general. in Teman-teman kan general, belum tahu. Iya, Ini SMRA ini dalam perusahaan properti termasuk yang bagus, biasa-biasa aja atau kurang menurut opini lu Sam? kalau bisnis SMR kan ada dua. Ya. Satu jualan jual putus, rumah, ruko, apartemen. Satu lagi itu bisnis mall, ya kan, nyewain propertinya mereka. Menurut gue sih dari bisnis propertinya dulu, itu mereka termasuk yang bagus menurut gue. Mungkin mallnya dibandingin pengusaha lain atau pengembang lain tuh nggak sebanyak itu. Tapi kalau kita lihat SMRA itu mall-mallnya ya, teman-teman kalau tinggal di Kelapa Gading atau tinggal di Gading Serpong, ya itu bisa lihat aja datang ke mallnya. Itu rame terus. Itu rame terus dan menurut gua salah satu yang terame di daerahnya. Ya. Gitu. Jadi itu boleh iseng-iseng lihat dan memang itu terbukti juga di lapangan keuangannya makanya bagus. Ya. Ya properti properti sewanya lah, mall-mallnya lah kurang lebih gitu. Untuk pengembang properti ya yang jual putus ini mungkin agak bias yo, karena gue tinggalnya di proyeknya Sumarekon gitu. Tapi Jadi gimana Pak? Ya enggak. ya menurut gue di Citra nih, gue di Citra nih. Iya, lu di beda. Gue merasa sih oke aja. Oke aja ya. Maksudnya Tapi ya masih rame nggak? Maksudnya banyak orang-orang baru. rame, malah Rame pengembangannya ya? kenceng. Karena emang menurut gue ya itu kan salah satu alternatif untuk orang yang nggak mau tinggal di di pusat gitu ya. Kalau misalnya memang apalagi di Gading Serpong gitu ya, itu kan sebenarnya kalau dibilang jauh banget ke sisi nggak jauh banget lah ya ke pusat, tapi memang macet aja. Cuman itu kan alternatif ketimbang apa? Ketimbang punya rumah di Jakarta yang memang udah mahal sekali, Mahal Jo. sekali betul. Iya. Itu per meter berapa sih Sam? Maksudnya di daerah lu harga tanah gitu per meter? Ya itu mah tinggal ngecek aja lah. Tapi I think dengan budget separuh di Jakarta pun masih bisa dapat di sana. Bisa dapat ya. Ya roughly segitu. Gue Karena Iya. kalau di Citra ya. belasan kecil setahu gue. Kalau gue nggak salah inget ya. Iya, di Citra itu kan mereka teman-teman lihat ya ada pantau project baru namanya Citra 8. Nah, itu tuh sebenarnya lumayan laku Sam. Itu project dekat komplek gue juga. Ya. Itu project terbesar project perumahan terbesar Citra, salah satu Citra 8. Dan itu mereka lagi bangun satu komplek namanya Komplek Malta. Ya teman-teman bisa lihat di public expose-nya itu juga dijelasin detail. Intinya dia baru mulai fase 1 udah laku 100-an unit. Ya anggap rata-rata unit itu kan 4M deh, 45M. Berarti kasar kata omset potensi ya udah 500M. Itu fase 1. Sekarang lagi bangun fase 2. Tapi big picture yang saya mau highlight di sini adalah bukan soal apa-apa. Ya. Intinya Citra juga ngomongin perumahan residensial itu Citra 8 I think dari kacamata investor / orang yang sering lewatin sana itu proyeknya cukup jalan lah. Cukup jalan ya. Iya, kan kalau kita ngomongin properti kan Ciputra, BSD, Sumarekon, Peak ya tinggal kita follow aja masing-masing project gimana nih mana yang laku, mana yang masih stagnan segala macam. Coba yang penting kan adalah ketika kita lihat proyek ini laku nih, yang jadi pertanyaan kan bisa nggak dia mendongkrak the whole company? Iya. Karena biasanya kan pengembang properti itu kan tanahnya ada banyak, kemudian lokasi ada banyak, jadi kayak yang jadi pertanyaan tuh bisa nggak sih mengadakan satu proyek ini aja itu mendongkrak? Nah kalau kayak di grupnya si Sumarekon tuh salah satunya bisa, karena mungkin proyek mereka juga secara kuantiti tidak sebanyak yang lain. Dan ini yang di Gading Serpong ini salah satu yang tombaknya mereka. Gitu ya, di Bandung ada dan segala macam, tapi ya itu lebih kecil lah, di Tangerang juga ada. Seperti itu sih. Ya.
Oh ya, dia nanya nih, daftar workshop kok kena harga naik? Oh itu bukan harga naik teman-teman, itu harga PPN karena kita perusahaan yang taat pajak, jadi harus ada PPN ya teman-teman. Iya. Ya tapi tetap aja teman-teman masukin kode referral YouTube itu masih bisa lakuin payment dan dapat potongan khusus. Tuh. Oke. Eh, Ada apa lagi nih? ya itu ada juga tuh properti lagi tuh. Properti apa lagi nih? Iya, Coba teman-teman banyak. mau tanya apa lagi seputar Q2, seputar investasi. Ya. Efek tarif 19% Amerika dan deal perjanjian dengan Uni Eropa terhadap industri tekstil. Wih, Tekstil. spesifik amat. Tekstil. Wah, si Anthony Jau nggak ada nih. Anthony Jau ada di kolom komen nggak Anthony Jau? Dia berkecimpung di dunia tekstil nih. Pak Anthony Jau. Nanti tekstil suruh Anthony Jau aja yang jawab. Anthony Jau, Iya. ada nggak? Coba bilang hadir di komen. Harusnya hadir nih Pak Anthony Jau nih. Tadi udah kita suruh nontonin nih. Oh, nggak muncul nama Nggak Anthony muncul Jau ya. nih. Iya. Ini Besok nggak- besok kenain SP aja, Jo. Iya. ya udah. Oh, dia yang minta update Eral. Dulu kita sempat bahas juga nih Sam, Eral di Tingklas juga. Iya, Dulu kita iya. bahas harganya juga masih belum rame lah. Sekarang udah mulai rame. Ya itu kayaknya zaman Eral. Eral dan PBSA, PBSA. sepaket lah itu. Sepaket itu. Iya, Gue inget sepaket banget lah. tuh Tingklas small cap. Awal tahun bareng kan udah Dewa sepaket tuh. Iya, Pokoknya Dewa dulu apa Eral tuh? Hadir Pak Anthony Jau, hadir tuh katanya Pak Anthony Jau. Oh ya hadir. Hadir. Ada yang nanya soal tekstil Jau, mungkin boleh tulis di kolom komen aja. Iya. Tekstil expertise si Pak Anthony Jau. Iya. Dia nanya nih Jau, dampak soal impor tarif segala macam ke industri tekstil bagaimana? Oke, mungkin Eral dulu ya. Ya. Sedikit konteks dulu kita bahas Eral di awal tahun karena kita merasa ini bisnis yang size masih kecil. Ya. At that time itu harganya nggak mahal, tapi nggak yang murah-murah banget. Ya. Tapi dia ada potensi pertumbuhan dari Betul. lini bisnis segmen fashionnya. Betul. Ya, jadi Eral itu ada dua lini bisnis, yang satu fashion, satu aksesoris. Yes. Dulu, sekarang nambah satu lagi distributor. Iya, mobil. Xpeng ya. Jadi kalau teman-teman tahu ada yang udah ke Gias jualan mobil Xpeng, nah ini Eral menjadi salah satu distributornya. Ya. Nah, tinggal kita follow. Dan kalau kita lihat kuartal 2 kemarin itu sebenarnya fashion tuh memang naik banyak, Sam. Ya. Fashion naik banyak, cuman Betul. memang aksesorisnya turun. Ya. Nah, gue belum cek lagi sih aksesorisnya turun. Kenapa? Ya. Karena kalau gue mikir seharusnya aksesoris nggak turun-turun banget. Ya. Karena kan iPhone baru aja rilis, bahkan era jayanya naik. Tapi in short ya kalau ngomongin Eral, fashionnya sih bener masih I would say cukup on track sih fashionnya. Ya. Fashionnya masih cukup on track. Aksesorisnya tapi ada Ya. drawdown. Tinggal mobil sayangnya Gimana? belum Nah, kelihatan itu. di Q2. Ya. Jadi harus masih nunggu Q3 untuk puzzle lebih lengkap. Ya. Menurut gue sih Eral itu kan hari ini sekitar 10 kali laba ya. Iya. Jadi nggak bisa dibilang murah-murah banget. Yes. Dan menurut gue kalau orang punya tesis dia, at least secara fundamental itu pasti nunggu ekspansinya. Yes, betul. Jadi kalau orang yang beli 10 kali laba, terutama untuk perusahaan seperti Eral. Eral itu kan toko ini ya, toko retail gitu ya. Pasti mereka ngarepnya pertumbuhan ya, dari otomotifnya, dari fashionnya, dari gadgetnya, anything lah, dari brand-brand yang dibawa masuk. Yes. Nah, yang menjadi pertanyaan itu ada dengan ekspansi-ekspansi yang dilakukan, apakah menurut teman-teman itu ekspansinya yang berhasil atau tidak? Yes. Cukup berhasil atau enggak? Nah, cara menjawab itu sebenarnya simple, tinggal lihat aja brand-brandnya itu dibutuhin nggak? Orang nempel nggak dengan merek-mereknya Eral? Ya, contoh misalnya dia luncurin ya misalnya adalah Xpeng gitu, beneran laku nggak? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya saya nggak tahu nih kalau teman-teman ada yang ke Gias, coba iseng aja tanya SPK-nya udah dapat berapa? Itu yang saya dengar sih waktu itu si Marvel yang update ya. Apa lu yang update ya? SPK-nya udah 400 ya katanya atau berapa? Oh gitu. iya, gue kemarin Iya, lupa. lu coba cerita deh. Iya, pas gue kemarin ke Gias ya, itu Ah. nanya yang mobil Xpeng X9 ya. Ya itu yang kayak saingannya Denza, itu udah Iya. laku mungkin total udah hampir 400 unit. Iya. Dimana di Gias sendiri itu kemarin gue kesono hari apa ya, minggu lalu, itu udah laku 60-an unit. Yang X9-nya sendiri, Iya. berarti bisa dibilang cukup sukses lah. Cukup untuk yang X9 -nya. sukses tapi kayak masih long way to go. Masih long way lah, karena Masih long way lah. teman-teman udah dapat gambaran ya di Malaysia itu kan margin kurang lebih 5%, dan kita kemarin hitung-hitung kasar Ya. sempat nanya manajemen juga pas lagi ada public expose, Ya. itu katanya kalau penjualan masih di bawah 1000 unit mungkin masih BEP. Karena kan mereka namanya bisnis kan awal-awal fix cost Betul, gede dulu dong, betul. bangun showroom, marketing. Betul. Jadi penjualan mobilnya itu kalau masih di bawah 1000 masih so-so lah. Tapi once mereka dari 1000 ke 2000 itu bukan artinya profitnya naik satu, enggak, Ya. eksponensial. Eksponensial. Dari 2000 ke 3000, costnya kan sama-sama aja. Ya. Tapi profit itu eksponensial. Betul. Jadi baik lagi, Eral sekarang nggak murah. Tapi kalau growth-nya jalan, beneran bisa maksimal, Baru tuh, bisa jadi murah. Nah ini sebenarnya yang harus kita follow. Betul. Ya kalau nanya pandangan kita sebagai investor ya untuk hal ini kan selera. Ya, Tapi kalau selera. menurut saya mungkin bukan berarti Eralnya nggak bagus. Yes. Tapi lebih ke arah apakah ada peluang-peluang atau ide lain yang mungkin
Ya, yang mungkin lebih gampang kita analisa, yang lebih gampang kita prediksi ke depannya. Karena Indian investing ini kan sebenarnya kita nyari saham yang ke depannya bagus. Betul. Nah, kalau yang seperti Eral, ini teman-teman seberapa yakin? Nah, mungkin kalau yang emang di industri otomotif atau memang di industri retail, mungkin bisa lebih jawabnya lebih tajam lagi. Karena emang setiap hari makanannya itu. Agree. Gitu. Jadi, ya kalau menurut saya itu seperti mungkin cuma ada satu lagi tambahan biar orang tahu, Eral ternyata lagi bangun pabrik. Ya. Itu ada di lapangan keuangan segala macam, cuman nggak banyak yang tahu. Cuman Teman-teman balik boleh. lagi, kalau pabrik mobil nggak laku, sama aja bohong, Sama bener aja. nggak? Nah itu. Nah, itu makanya tadi teman-teman perhatiin deh, kayak misalnya kita ngomongin Eral nih, kenapa kok Samuel bisa update dia ada pabrik ya? Kuncinya teman-teman harus ngerti dulu rumusnya, rumus atau framework. Tadi ada yang nanya juga, nanti di workshop ya Pak Blazing Tama, nanti di workshop diajarin framework analisa nggak? Ya. Justru itu yang akan kita ajarin ya. Ya. Kita paham teman-teman, kalau misalnya contoh, teman-teman komen, analisa Eral, pasti di otak kalian tuh pasti scattered banget. Dan itu yang saya pribadi juga alamin pas Ya. awal masih belum ketemu Ting, Ya, justru ngomong, betul. analisa oke, analisa nih, Ya. laporan keuangan, apa yang dilihat gitu kan. Betul. Ini baca annual report katanya ekspansi, apa yang harus di follow. Ya. Nah, inilah rumus ini yang saya pribadi juga banyak belajar dari senior-senior di Ting, termasuk sesama member juga, Pak John, Pak Sum itu mereka yang menciptakan suatu rumus atau framework ini. Ini sangat membantu teman-teman ketika Betul. mau analisa suatu perusahaan. Jadi pas teman-teman merasa, oh kayaknya tadi ada yang bilang Eral menarik nih, ada yang bilang Dewa menarik nih, ya. Ada yang bilang SSIA menarik nih, tinggal kita lakuin rumus ini. Ya. Di workshop ini akan kita kupas tuntas, ya kita bakal spill semuanya rumus yang Ting biasa pakai, dan teman-teman harapannya sekali ikut workshop itu rumusnya itu timeless, teman-teman bisa bawa, bisa aplikasikan ke seumur hidupnya. Ya, sebenarnya menurut gue yang menarik kadang kan kalau kita belajar hal yang baru ya Jo, itu kan biasa lebih apa ya? Kita tuh biasa nanya orang, Ya. Jo lu jualan plastik cara gimana misalnya? Ya, Lu lagi jualan ini gimana sih cara masuknya? Betul. Nah itu yang biasa kita akan ngasih tahu, kita akan ajarin di workshop. Betul. Ya, itu ya basically ya kickstart lah perjalanan teman-teman basically itu. Tadi ngomongin by the way kita ngomong ekspansi ya. Ya. Menurut gue itu sama yang kayak lagi dilakuin Piva setahu gue. Ekspansi juga, mereka akuisisi Oh iya, banyak pabrik yang komen, di betul. ya karena banyak yang ngomong Yes. kan. Akuisisi pabrik di Australia. Kayaknya di sini juga ada ekspansi. Gue baca presentasi atau apa namanya yang gue inget ya, mereka tuh lagi akuisisi beberapa aset-aset lagi. Cuma balik lagi ini pertanyaan juga sama kayak Eral teman-teman. Menurut saya yang kita harus jawab sebagai investor adalah ke depannya nih gimana? Apakah bisnisnya akan makin baik atau enggak? Betul. Ya cara jawabnya adalah ekspansinya gimana? Lebih baik enggak ekspansinya? Karena in the end ya kalau misalnya ekspansinya tidak berhasil, maka menurut saya banyak saham-saham lain yang mungkin lebih gampang kita jawab. Yes. Tidak terlalu sulit jawabnya, tapi sama menghasilkannya. Itu. Nah, saya nggak ada expertise di bidang obat, farmasi itu saya nggak ada expertise. Ya intinya yang saya tahu cuma lagi ekspansi gitu. Jadi ya baik lagi. Kalau teman-teman mungkin ada yang di bidang farmasi atau di consumer health itu mungkin yang bisa lebih menjawab. Ya menurut saya begitu. Jadi I think kita sebagai investor ya nggak semuanya juga kita harus bisa jawab. Dan memang kenyataannya nggak akan bisa semuanya juga. Nggak kita akan jawab. bisa semua Nah, juga. itu level Dan ya nggak perlu juga kan. Nggak perlu juga, betul. Ya, yang penting yang kita bisa jawab itu chance untuk menangnya tinggi. Yes. Ya itu aja. Itu yang kita pastiin. Ya ada yang ya, lebih tahu yang lain ya itu wajar. Beda background ya. Beda background pasti beda inilah pemahaman gitu. Ya. Dan anyway, maksudnya sedikit yang ngomong mengenai Piva ya, itu nggak bisa dipungkiri. Even Sam, nyokap gue di rumah tuh beli vitaminnya. Oh ya? Iya, pada beli. Oh ya? Jadi memang dari sisi produknya tuh, ini dari kacamata sempit sih, cuman keluarga doang. Iya. Nyokap gue sempat bilang, ini ada apa namanya, ada vitamin lokal tapi kayaknya lumayan bagus sih. Berarti Oke. in a way story-nya mulai terimbangi juga dengan ada growth ya. Tinggal kita follow lagi. Ya. Menurut gua kalau di bisnis konsumer seperti seperti yang Piva katanya mau masuk, itu harus ada nanti ketemu satu produk yang tonjolan banget, Yes. yang nendang banget. Misalnya Yang contoh kayak ngejok Sido muncul gitu. ada tolak angin, Yes. ya di Piva apa? Nah itu yang gua belum cukup pemahaman untuk bisa menjawabnya. Mungkin ya kalau teman-teman ada yang tahu boleh kabarin nanti saya pelajarin juga. Gitu. Oke. Oke lanjut apa lagi nih? Ada apa lagi teman-teman? Kita ada waktu 8 menit lagi ya. Mungkin last 3 question kali yang teman-teman penasaran mungkin mengenai workshopnya. Sekali lagi teman-teman, kode referral adalah YouTube. Ya masih ada Ya. sisa. Mungkin untuk kode YouTube masih ada sisa 3 orang lagi. Bener ya? 3 orang lagi ya? Sisa 3 orang lagi teman-teman yang mau pakai kode referral YouTube bisa langsung dipakai aja karena kayaknya nggak nyampe hari ini kode YouTube-nya udah habis. Karena kita set waktu tuh nyampe hari ini habis, tapi rupanya sisa 3 orang lagi. Jadi teman-teman kalau tertarik benar-benar mau belajar soal investasi, ya percayalah teman-teman, saya mewakili teman-teman. Saya pribadi juga dari member awal Ting. Saya pribadi sebelumnya banyak belajar saham, sebelum komunitas saham tuh besar kayak sekarang lah. Sekarang kan komunitasnya tuh banyak banget. But one thing I guarantee you, dulu saya banyak banget belajar di tempat-tempat saham. Saya nggak spill apa, tapi teman-teman yang udah join free trial pasti tahu ya. Memang analisa dan materi Ting itu bukan main-main ya teman-teman.
spend waktu 2 hari di sana, benar-benar komitmen belajar. Ya, ilmunya itu akan teman-teman bisa pakai selamanya. Jadi pastiin teman-teman kalau memang ingin belajar saham lebih dalam, penasaran gimana cara bisa mendapatkan rumus ini, ya teman-teman trust me, join 2-day workshopnya itu bakal mengubah hidup teman-teman dalam pandangan mengenai bisnisnya. Dan jangan lupa masukin kode referral YouTube ya. Dan kode referral ini nggak akan kita spill lagi di Instagram atau apa, nanti mungkin saya sampaikan, jangan di spill ya. Jadi teman-teman dapat khusus untuk yang join live ini aja. Kodenya itu nggak bakal kita bagiin di Instagram atau segala macam. Ya. Oke. Gini. Dan teman-teman kalau misalnya ada yang di luar kota juga ada yang sempat nanya bisa join online nggak? Yes. Sekali lagi workshop ini itu akan kita adakan secara hybrid dan ada recordingnya. Ya. Jadi balik lagi 2025 ya kita sempat bilang kapan sih Ting waktu terbaik untuk investasi? Ya kita bilang kalau waktu terbaik 2020 kemarin Sam. Ya. Itu saham lagi murah-murah. Nah, tapi kapan? Kalau itu kan udah lewat kita nggak bisa balik waktu. Ya kesempatan kedua terbaik adalah kapan? Ya sekarang. Ya 2025 itu banyak peluang di satu sisi. Ya kita untuk pertama kalinya ngadain 2-day workshop ini. Dimana dulu kalau teman-teman mau join Ting udah sering ngikutin konten kita, mau daftar 1 tahun kan mungkin rasanya berat ya. Ya maksudnya iya takut lah Jo. Takut ya kan. lah. Aduh ini belum tahu kita nih, belum kenal, masa langsung bayar subscription segini besar. Ya, makanya kita adain 2-day workshop ini. Coba teman-teman lihat dulu, ikut 2-day workshop ini, acara 2 hari full ya, hybrid online offline. I think it's the value is way more than the price gitu loh. Dari kacamata saya sebagai member ya, saya mewakili pas dulu awal saya jadi member ya. Jadi pastiin teman-teman sisa tiga lagi untuk yang bisa pakai kode referral YouTube, lakuinnya payment sekarang, dan kita nggak akan share referral ini khusus buat teman-teman yang join YouTube live ini. Oke, mungkin ada waktu lagi masih mau ini? Ada mungkin last 3 question ya. Ya. Ada yang mau nanya apa lagi? Ya. Tadi sih ngomonginnya ini nih. Pani mau RI. Pani mau RI. Jujur gue udah gak ikutin Pani sih Sam. Ya gue udah gak ikutin ya. Untuk Pani kita belum bisa komen ya, karena dulu pas kita bahas itu beda kondisi bisnis. Fase. Dulu pas kita bahas tuh masih belum di backdoor Sam. Iya. Bukan kita yang bahas ya, di grup lah. Gue dulu masih dari member. Sama gue juga member. Masih member ya Mas? Gue juga member. Masih member. Kita no comment ya, karena memang dulu pas setahu saya pas dulu di Ting bahas itu harganya masih 500 perak sebelum red issue. Sekarang udah bukan mainan di Ting lah, itulah. Iya, itu kita no comment kalau soal Pani. Ya udah 270T itu ya. Kayak berat deh. Maksudnya emang ya kalaupun menurut kayak maksudnya gini, oke, ketimbang itu kayak kalau mau menarik pun menurut gua harus proyeknya besar sekali Jo. Yes. Ya memang di grupnya mereka besar, tapi apakah that big? I don't know untuk menjustify segini. Jadi ya kalau itu sih no comment deh. Dan saya juga belum, maksudnya disclaimer, ini bukan rekomendasi beli atau jual. Saya juga belum update ya mengenai Pani, jadi no comment untuk Pani deh. Ada yang nanya soal next question ya. Tuh Sido amankah? Oh, Sido udah keluar Q2-nya. Kayaknya lumayan bagus kilas, coba lihat ya. Iya, kayak lumayan deh. Sido kan kemarin tertekan tuh kan. Coba lihat bentar ya, saya update laporan keuangannya. Lu biasa update pakai apa? Ini gue cuma lihat pakai RTI doang sebentar. Oh. Gue sih sekarang banyak kan Stockbit sih. Stockbit ya? Iya. Daftar ya RTI? Daftar RTI. Ya kadang ganti-ganti sih, kadang RTI, kadang Stockbit. Oh ya, Q2-nya 300M ya. Iya. Baik. PI berapa sih sekarang Sido? PI... sekarang sahamnya GoPay ya? Oh iya 500 ya? Udah lama nih gak lihat. Kadang lupa aja. Oh iya turun banyak nih, boleh kita cek nih. Turun banyak masih dulu. PI 10 ya? PI 12. Emang kinerjanya jelek? Enggak juga kan? Oke gak sih? Iya, cuman udah gak grow. Dulu kan, dulu kan ya. Omset grow gak? Enggak, omset gak grow. Nah ini something nih. Oke. Itu something. Jadi untuk mungkin boleh share Sam. Maksudnya lu kan, kita di YouTube lu juga sempat ngomong. Kita di Ting tuh kalau ngeliat consumer, tadi kan ngomong nih, kita recap sedikit ya event kita hari ini teman-teman. Bang, kita ngomongin depositnya tadi. Kita terus lanjut ke batubara, cadangannya. Ya bensinnya nih. Terus lanjut nikel juga sama cadangannya. Consumer lah sekarang ya. Ya, tunas baru Lampung, sawit ada 2, ada gula, ada sawit. Itu juga. Sawitnya udah aman, tinggal gulanya kita follow. Nah, kalau consumer, apa sih yang paling penting? Ya, ini sempet gue cerita juga di salah satu YouTube. Belum up ya itu ya. Kayaknya belum deh ya. Belum ya. Ya, tapi intinya kalau consumer itu paling penting ya omset tuh nggak boleh turun. Ya, karena kalau turun tuh artinya ya volume turun, artinya relevansi di masyarakat juga berkurang. Simpelnya gitu aja. Ya Sido kan kita tahu tombaknya kan tolak angin. Tapi apa tombak berikutnya? Mungkin tolak angin udah kayak ibaratnya udah diperes gitu. Ya berikutnya apa pengembangannya? Nah itu yang menjadi tanda tanya. Gue lihat Cimory itu bagus. Ya kan yogurt, Kanzer, dia nambah ketemu lagi boomnya gitu loh. Nah, Sido tuh apa? Gue belum ketemu. Dan ya benar revenue top line sih ya kalau kita ngomongin top line dan menurut gue produk yang benar-benar sukses launching gitu.
Itu sih. Mungkin izin screen share lagi kali ya. Kita izin screen share. Jadi pastiin teman-teman. Nah, ini ada link workshop kita. Ya, teman-teman kalau mau join pastiin workshopnya ada di 30 sampai 31 Agustus. Karena dapat dari tim katanya untuk kode referral YouTube itu cuma sisa 1 orang lagi. Ya, mungkin kalau teman-teman pas typing di sini ya. Pas typing di sini kesannya masih bisa nih. Mungkin dapat potongan, tapi pas teman-teman daftar, kalau kode referral udah habis itu lo nggak bisa lanjutin payment. Ya, jadi pastiin teman-teman ya referral ini nggak akan kita sebarin, ini eksklusif khusus hanya untuk teman-teman yang join YouTube Live hari ini. Ya, mungkin kita sekalian close kali ya. Thank you teman-teman yang udah join, luangin waktunya di Sabtu pagi ini. Mungkin sebelum kita close, tanya dulu nih, pada setuju nggak kalau bulan depan ya kita lakuin adain lagi YouTube Live lagi? Ya. Tadi kan minta tiap hari. Bukan ya? Final lagi siapa tahu mereka. Oh iya, bukan tiap hari, tiap minggu, tiap minggu. Tiap hari ya. Tiap hari sama otak gitu. Coba teman-teman pastiin dulu, kita benar-benar sangat terbuka ya untuk improvement segala macam. Kita pingin ini dari tim kita komitmen, kita pingin semua orang bisa memaksimalkan perjalanan investasinya. Tentu kita dari tim komitmen kita akan lakuin hal sebaik yang kita bisa. Ya, pada batasannya. Mungkin untuk YouTube ya kita akan lakuin A+ pada batasannya YouTube. Untuk member kita lakuin A+ untuk batasannya member. Jadi kita akan lakuin yang sebaik mungkin. Tujuannya yang satu, kita ingin semua orang bisa mendapatkan investasi dengan hasil yang maksimal. Ya, bisa tidur nyenyak, investasi maksimal. Karena kita rasa memang literasi finansial di Indonesia gitu ya, kita ngomongin investasi itu masih minim banget. Even orang masih memandang saham itu sebagai lotre masih jauh lebih banyak gitu loh. Jauh. Karena kenyataannya kita tahu ini sebenarnya peluangnya gede banget kalau kita benar-benar pelajarin. Ya kalau nggak peluang lu nggak mungkin lu nggak mungkin di sini lah. Ya lu nggak mungkin tinggalin usaha lu kan buat investasi gitu loh. Ya anyway, pada setuju nih ada pada setuju ya. Oke. Nanti coba kita tinggal kita lihat. So, thank you teman-teman sekali lagi yang udah luangin waktunya. Jadi pastiin klik link di kolom chat, itu ada link workshop kita. Pakai kode referral YouTube-nya itu hanya sisa untuk 1 orang. Kalau teman-teman mau memaksimalkan perjalanan investasinya di tahun 2025, ya, I think now is the right time. Kita akan bantu menyediakan wadahnya. Kalau teman-teman yang merasa mungkin uangnya belum cukup, masih mahasiswa, gak apa-apa teman-teman bisa langsung nontonin YouTube kita aja. Ya, itu juga bagi kita udah daging banget lah. Kita banyak lihat yang komen dulu dari awal-awal kita dibully pas awal-awal YouTube, katanya dikatain sok tahu Sam. Oh gitu ya. Tapi sekarang kita lihat, udah mulai banyak yang thank you ya. Kita juga thank you teman-teman. Thank you kita juga yang maaf nonton. kalau ada salah kata segala macam. Kita mohon maaf ya. Kita akan komitmen untuk lakuin yang sebaiknya yang kita bisa. So, see you untuk teman-teman yang udah join workshopnya di tanggal 30 dan 31 Agustus 2025. See you on the next chatting. Bukan chatting. Bukan chatting. See you on the next Think Live. Bye-bye. Thank you teman-teman.